ritme kerjanya seperti itu ya, aku udah mulai kerja gitu kan, udah mulai kerja di hari itu juga gitu. Sampai sore ibu pulang terus ditanya udah dibersihin mana aja gitu. Ya basic aja sih semuanya, aku udah bilang udah semua gitu. Kamu nggak buka kamar yang itu kan? Enggak bu, tadi dia dibilangin sama kakak Bella juga. Kakak ini adalah anak pertama dari ibu gitu. Nah, FYI juga ibu itu punya 4 anak, 3 cowok, 1 cewek. Tapi sebenarnya ibu punya 5 anak, cuman yang 1 ini nggak tahu kemana. Karena di fotonya tuh ada 5, tapi yang kelihatan cuma 4 gitu. Udah ditenangin gitu. Ya udah, Mbak hati-hati di sini gitu kan. Udah banyak kok yang jadi korban. Hah? Aku udah gemeter di situ, kayak gemeternya kayak wah ini jangan-jangan bener ada yang nggak beres gitu kan. Udah deh, pas dia tiba-tiba balik badan, dia mau balik badan, tapi badannya nggak gerak bang, kepalanya doang muter. Pupa kenapa? Pupa lihat apa gitu kan? Aku tanya, karena kan aku nggak lihat yang di kamar bayi itu ada apa gitu kan. Aku tanya, Bu, ibu lihat apa gitu kan? Itu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Nardi di obrolan tengah malam. Semakin malam, makin seru. Nah, sob, kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita pengalamannya ketika semasa ia kerja di salah satu kota yang ada di daerah Jawa Tengah. Kak Rachel, seorang asisten rumah tangga yang sedang bekerja di sebuah rumah yang terletak di daerah Jawa Tengah, selalu merasa terganggu oleh sosok tak kasat mata yang menjadi penghuni tempat tersebut. Konon katanya, sosok itu datang karena sang majikan dari Kak Rachel melakukan pesugihan yang menumbalkan seluruh keluarganya, termasuk Kak Rachel itu sendiri. Lalu, bagaimanakah Kak Rachel keluar dari perangkap iblis yang mengurungnya selama berbulan-bulan ini? Kok ada ya orang tua yang tega banget sampai seperti itu? Jadi buat kalian yang penasaran, langsung aja kita sapa narasumbernya. Selamat malam, Kak Rasel. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Hujan-hujanan tadi ya? Iya sih, sedikit. Thank you banget nih Kak, udah mau dateng dan mau membagikan sebuah kisah pengalamannya nih. Iya. Ketika bekerja sebagai ART Iya betul. di salah satu perumahan yang ada di daerah Jawa Tengah. Iya benar. Oke. Ini kenapa nggak boleh disebutin lokasi tempatnya? Kalau disebut lokasi tempatnya, ya mungkin takutnya menyinggung juga yang orang-orang dari situ gitu kan. Karena kan teman-teman pasti banyak yang dari daerah Jawa Tengah kan. Ya yang kedua emang ya lebih baik jangan disebut aja lah. Oke. Tapi menurut Kak Rasel maksudnya rumah ini masih ada nggak sih? Masih. Dan Masih. bos lo juga masih ada? Masih. Tapi kabar terakhir yang aku dengar sih dari si suster itu, salah satu partner kerja itu ya, suster. Katanya si anak yang keempatnya, yang cowok, sakit. Sekarang? Iya. Saat itu ya. Oke Kak, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya. Iya. Nah, buat kalian semua yang penasaran sama ceritanya Kak Rasel seperti apa, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan buat kalian juga, jangan lupa di subscribe, like, dan diklik tombol hype-nya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari obrolan tengah malam. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber dan memiliki cerita, kita cerita di sini dan langsung aja WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini nih. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kita. Nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Kak Rasel, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam. Jadi tahun 2025, tahun ini sih sebenarnya, waktu bulan Februari. Itu waktu itu aku lagi nganggur, ya lumayan lama lah di rumah. Aku tuh nganggur udah dari bulan Desember ke Februari kan lumayan lama. Nah ada gap tuh, di situ ada teman aku tiba-tiba nge-WA gitu, nanyain, kamu udah kerja belum gitu kan. Terus aku bilang belum gitu, oh ini ada info kerjaan, mau nggak gitu.
oke kerja apa gitu. Dia bilang ART gitu, buat ART? beres-beres aja. Oke. Jadi bersih-bersih aja katanya, sama ya paling bantu masak gitu. Ya udah aku mah nggak apa-apa karena aku juga pernah kerja ART gitu, jadi nggak apa-apa. Udah aku terima, terus dia kasih tahu di salah satu kota di Jawa Tengah. Oke, udah deal, terus di telepon sama bosnya, udah interview, bosnya oke, ya udah langsung dipesenin travel, berangkatlah ke sana gitu. Udah berangkat ke sana, sebelum berangkat ke sana tuh mamaku udah wanti-wanti sebenarnya. Maksudnya gimana? Jadi kayak kamu yakin kerja di situ gitu, nggak tahu kayak mungkin perasaan mamaku udah nggak enak aja gitu. Oke. Dan aku ya nggak apa-apa mak, soalnya kan daripada nganggur gitu kan, ini kan udah mau deket lebaran gitu kan, nggak apa-apa, Bismillah aja, nanti kan bisa kabar-kabar gitu kan, kalau misalnya ada apa-apa kan deket bisa pulang gitu. Udah, ya direstuin, cuman masih agak berat gitu, karena kan ternyata pas dijemput juga travelnya tuh sampai jam 12 malam baru datang. Kalau setahu mamaku kan kayak travel paling jam 6 atau jam berapa nyampe gitu kan. Ternyata jam 12 malam tuh travel baru nyampe ke rumah aku. Dan pas di jalan juga travelnya ada masalah. Masalah? Iya, bannya meletus di jalan. Itu udah masuk ke alun-alun Banjarnegara dan tiba-tiba bannya meletus gitu aja. Mungkin pecah ban lah, dikatakan pecah ban. Ya udah kita melipir sebentar buat ganti ban. Itu posisi udah jam 2 lewat, nyampe Banjarnegara. Jam 2 lewat. Jadi udah kita melipir, benerin ban dulu. Pas dibenerin ban itu kayak suasana kan masih lumayan ramai, ada beberapa kendaraan yang lewat kan di alun-alun kan emang lumayan ramai gitu. Ya udah pas dibenerin, ya kan nengok lah sekitar gitu kan. Ada kakek-kakek gitu, ada kakek-kakek dateng. Kenapa? Nanya gitu kan ke supirnya. Bannya pecah kek gitu kan. Oh, jangan benerin di sini ya gitu. Lah kenapa gitu kan, itu di alun-alun ada kayak putaran gitu. Harusnya kita maju aja ke depan, tapi dia si abangnya tuh melipir di sebelah sini persis. Ya mungkin karena ngalangin jalan kali ya gitu. Yaudah, tapi kan posisi mobilnya udah nggak bisa jalan ini, kan bannya oleng gitu kan. Akhirnya ya nggak apa-apa di situ aja. Terus kakeknya cuman bilang kayak, ya udah nggak apa-apa di sini, tapi jangan putus berdoa ya, gitu. Maksudnya kan ini rame gitu, jangan putus berdoa kenapa kek gitu kan, ya mau ditanya gitu tapi udah iyain aja gitu. Akhirnya diiyain aja karena posisi udah malam. Udah nih, aku cuma ngeliatin kakek-kakeknya aja kayak kok aneh ya, ada yang aneh gitu, tapi kayak apa gitu. Terus sama sebelah lagi juga kan di mobil itu ada beberapa penumpang. Terus mbaknya yang satunya gini, mbak itu kakek orang bukan gitu lah. Kan kita semua ngeliat, berarti orang dong harusnya gitu kan. Pas aku nengok lagi, ya kok nggak ada gitu. Makanya pas ditepuk, pas aku ngelengok, kok nggak ada kakeknya. Cepet banget gitu posisinya. Kalau misalnya dia nyebrang pun, itu jalan gede bang. Itu posisi lampu merah juga kan, maksudnya jalan gede gitu kan. Kalau ngilang secepat itu sih kayaknya agak gimana gitu. Tapi kan ya ini posisi udah malam juga, jadi kayak udahlah mungkin kakeknya melipir kemana dulu gitu kan. Ya udah aku bilang sih sama sebelahnya nih bilang gitu. Udahlah, singkat cerita udah selesai dibenerin, lanjut lagi jalan, nganterin penumpang satu-satu. Itu kalau di total tuh di mobil ada 8 penumpang, sama supirnya 1, sama yang ganti supirnya 1, berarti 8 orang satu mobil tuh. Udah nganterin penumpang satu-satu ke tempatnya masing-masing gitu kan. Nah pas di bagian aku tuh paling terakhir dianterinnya. Pas jam 5:30 si abang supirnya bilang, mbak alamat rumahnya mana gitu. Bang kan tadi saya udah kirim ke abang gitu kan. Nggak ada. Hah? Kok nggak ada gitu kan? Aku cek lagi loh bang. Maksudnya aku mastiin kan travel sebelum aku berangkat kan travel ngubungin aku dulu. Aku bilang, bang udah aku kirim ya. Iya, diiyain sama dia kan. Ya udah aku udah kirim tuh. Terus dia nanya lagi pas di jam 5:30, ya bang aku udah kirim loh bang, gitu kan. Nggak ada, dia cek nggak ada katanya gitu kan. Ya udahlah aku kirim lagi gitu kan. Pas dikirim lagi, ternyata melipirnya jauh banget bang. Harusnya kayak kita belok kanan, dia beloknya ke kiri gitu. Jadi udah jauh banget, akhirnya kan harus putar balik lagi ke arahnya. Itu kayak udah bener-bener di awal perjalanan juga udah nggak enak banget gitu. Kok ada aja gitu kejadiannya. Udahlah, terus
Udah nih alamatnya udah di-share, terus aku coba hubungin bosnya gitu kan. Mungkin karena masih pagi jadi bos masih tidur kali ya. Aku WA aja gitu. Bu, udah mau sampai gitu, bla bla bla. Aku udah WA beberapa kali, terus ditelepon juga tapi nggak diangkat-angkat gitu. Yaudah, sekitar jam 7:30, 8 gitu kan. Udah nyampe di depan perumahannya. Nah, pas di depan perumahannya itu abangnya gini, coba ditelepon lagi bosnya gitu kan, siapa tahu udah bangun. Ya udahlah, aku coba telepon lagi. Tapi ternyata emang mungkin dasarnya emang belum bangun kali ya jam segitu, pada mungkin ya udahlah ditelepon gak diangkat-angkat. Terus akhirnya jam 8:30 baru diangkat. Pas diangkat sama bapaknya mungkin kali ya. Terus si bapaknya bilang, kasihin ke supirnya gitu kan, teleponnya gitu. Ya udah aku kasihin ke supirnya, terus kata supirnya, oh ya udah. Mungkin mereka udah berdua ngobrol, udah terus HP-nya dikasih ke aku, terus kita masuk nih ke perumahan. Pas masuk ke perumahan ya udah dianterinnya ke depan perumahan persis kan, di depan rumahnya persis gitu kan. Nah pas turun, kayak kesan pertama kali pas aku turun ke situ kayak emang aneh sih hawanya. Anehnya gimana? Aneh kayak emang mungkin karena masih pagi kali ya. Tapi emang pagi itu posisinya kan udah ada matahari gitu kan. Tapi nggak tahu ngeliatnya gelap aja gitu rumahnya gitu. Padahal ya matahari masih jam segitu kan masih lumayan terang ya bang ya. Iya. Masih baru-baru anget itu kan. Tapi pas ngeliat ke dalam kok kayak gelap banget gitu. Kayak nggak dinyalain lampunya. Aduh aman nggak ya gitu ya. Bismillah deh, bismillah gitu. Dalam hati udah deg-degan banget gitu, kayak bismillah deh, nggak apa-apa, bismillah, kan niatnya mau kerja gitu kan. Di sini niatnya mau kerja, nggak mau yang aneh-aneh gitu kan. Udah nih ada satu suster keluar nih, satu suster kayak mungkin suster buat baby kali ya gitu. Susternya keluar nyamperin, mbak ini ya gitu kan, mbak ya yang mau kerja di sini. Oh iya mbak gitu kan. Ya udah dianterin sama dia, suruh masuk ke kamar. Pas dimasuk ke kamar tuh dia langsung suruh mbak mandi aja langsung gitu kan. Ya basicnya aja lah, mungkin kayak kan udah baru nyampe perjalanan kan capek apa gimana gitu kan, disuruh mandi istirahat terus disuruh sarapan gitu. Aku belum ketemu sama bosnya sama sekali tuh di jam segitu. Tapi pas pertama kali masuk kamar itu kamar sempit bang, kamarnya tuh sempit. Pas kita buka pintu, ini pintu buat ke kamar, jadi benar-benar sempit. Mungkin ukurannya kayak muat 1 orang sebenarnya, tapi di situ ditempatin sama aku sama susternya. Oh 2 orang? Iya 2 orang di situ. Sempit, kamar mandinya sih di dalam gitu kan. Kalau rumahnya itu 2 lantai doang. 2 lantai. Lantai pertama itu ada kamar, cuman kamar aku aja. Sama ruang makan, terus ruang kerja bos yang cowok sama dapur. Terus naik ke atas baru tuh kamarnya anak-anak di atas sama bosnya. Ada sekitar 1, 2, 3. Okay. 3 kamar di atas. 3 kamar di atas. Itu aku belum naik ke atas sama sekali. Jadi aku benar-benar disuruh tunggu di bawah sampai bosnya bangun. Mungkin sekitar jam 9 lewat, bosnya baru bangun. Oke. Nah, pas bosnya bangun langsung nyamperin ke aku gitu kan. Ya udah ditanya-tanya, kamu biasanya apa gitu kan. Ya, aku kan bilang emang dari awal aku biasa beres-beres aja sih Bu, nggak megang anak gitu kan, nggak masak juga, paling masak bantuin aja gitu kan. Emang bukan nggak bisa masak atau nggak bisa ngomong, tapi emang aku basicnya lebih senang bersih-bersih bang. Atau di situ juga aku judulnya serabutan, jadi semua aku pegang gitu kan. Udah perkenalannya singkat gitu kan. Aku pikir tuh bosnya tuh pakai hijab. Pas aku interview kan dia pakai hijab gitu kan. Makanya pas nyampe sana ternyata dia nggak pakai hijab. Ya udahlah, itu kan urusan dia gitu kan. Ya udah, nggak ada yang aneh sih sebenarnya pas pertama kali ketemu orang ini, cuman kayak emang rada anehnya di rumahnya aja gitu. Suasana di rumahnya tuh udah benar-benar nggak enak sih sebenarnya bang. Tapi kan nggak mungkin aku bilang Bu aku mau pulang gitu kan, nggak mungkin, baru sampai gitu kan. Ya Bismillah, dengan modal Bismillah gitu kan. Terus dikasih tahu ya jobnya seperti ini bla 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 gitu kan, dari pagi sampai siang ngapain aja, ya basicnya orang beres-beres biasa aja sih bang. Sampai pas ada satu omongan bosnya tuh yang bilang katanya kamar yang di atas yang di ujung jangan dibuka gitu. Aku masih belum ngeh tuh di situ bang. Belum, jangan dibuka kamar yang di atas gitu kan. Kan kamar ada 3 di atas, tapi kan aku belum tahu nih gitu kan, belum naik. Karena aku nggak tahu nih kamar yang mana yang nggak boleh dibuka gitu kan. Ya terus
ya iya bu gitu, iya aja, aku udah iya aja gitu kan. Ya udah, terus ditinggal sama dia nganterin anaknya sekolah gitu kan. Udah, aku mulai beres-beres lantai 1 dulu karena kan aku belum tahu, belum naik ke atas gitu kan. Terus nggak lama anaknya yang gede yang pertama turun ngasih tahu aku gitu. Mbaknya yang baru iya gitu. Ya udah Mbak ikut saya gitu kan. Ya udah aku ikut sama anaknya nih naik ke atas. Nah pas nyampe ke atas, bener emang kamar di situ ada 3 bang. Tapi kan aku nggak tahu yang nggak boleh dibuka di mana gitu kan. Ya udah ini kamar 1 punya bos nih. Di sebelah sini sebelah kanan ada kamar buat anak ceweknya yang 2. Dan di sebelah sini kan ada kamar bayi gitu kan. Ini nggak tahu yang mana yang nggak boleh dibuka. Kan dia bilang kamar aku lihatnya cuma 3 gitu kan. Ternyata yang nggak boleh dibuka itu kita masih lurus dikit ke sana ada buat laundry gitu kayak cucian, nyuci. Nah di situ ada 1 kamar kecil. Okay. Kamar kecil kan aku nggak tahu itu buat apa ya. Tapi ya emang kamarnya ditutup, dikunci gitu. Nggak boleh ada yang buka gitu. Ya terus aku nanya dong Kak, tadi ibu bilang katanya ada kamar yang nggak boleh dibuka, yang mana gitu. Oh kamarnya yang ini gitu kan. Oh berarti nggak boleh dibersihin gitu kan. Oh, iya nggak usah, kamu nyuci aja, jemur di sini juga, nyuci di sini, tapi jangan pernah buka yang ini. Ya udahlah aku nggak buka dong gitu kan. Dia orang hari pertama juga masih bingung gitu kan istilahnya. Udah nih ritme kerjanya seperti itu ya, aku udah mulai kerja gitu kan, udah mulai kerja di hari itu juga gitu. Sampai sore ibu pulang terus ditanya udah dibersihin mana aja gitu. Ya basic aja sih semuanya, aku udah bilang udah semua gitu. Kamu nggak buka kamar yang itu kan? Enggak bu, tadi dia dibilangin sama kakak Bella juga. Kakak ini adalah anak pertama dari ibu gitu. Nah FYI juga ibu itu punya 4 anak, 3 cowok, 1 cewek. Tapi sebenarnya ibu punya 5 anak, cuman yang 1 ini nggak tahu kemana. Karena di fotonya tuh ada 5, tapi yang kelihatan cuma 4 gitu. Pas di foto itu 5, ternyata yang kelihatan cuma 4. Nah aku taunya yang ini doang, yang anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sama anak yang mungkin ini adalah anak terakhir kali ya bang, karena masih bayi, masih umur 6 bulan waktu itu. Masih 6 bulan. Ya udah aku lihat cuman di foto itu ada 5 orang, cuman 5 anaknya ini yang 1 ini nggak kelihatan. Mukanya tuh kayak di blur gitu loh bang. Aku nggak tahu ini anak keberapa, tapi yang si kakak yang ngasih tahu aku itu anak pertama gitu. Ya udah, aku cuman lihat-lihat doang kan pas aku bersihin kayak oh anaknya 5 gitu kan. Tapi ternyata pas malam hari itu yang kelihatan cuma 4. Aku kayak mau nanya tapi kan gak enak masih pertama gitu kan. Aku cuma nanya ke susternya aja pas malam gitu kan. Kita udah istirahat nih malam. Aku nanya ke susternya, sus anaknya ibu ada berapa sih gitu. Ada 5 gitu. Terus yang 1 kemana gitu. Gak tahu saya juga. Ternyata si suster ini juga baru bang. Baru 3 bulan di situ. Jadi dia gak tahu histori rumah itu seperti apa gitu kan. Ya udah. Aku cuma ngobrol-ngobrol sama susternya aja. Oh susternya baru 3 bulan. Itu khusus untuk anaknya doang tuh yang kecil gitu kan. Dan ini orang Jawa Barat lah. Oke. Yaudah ritme kerja aku seperti biasa gitu kan. 1 hari 2 hari masih oke. Nah pasti hari ketiga itu ada kejadian aneh. Pas aku lagi sapu-sapu kamar atas gitu, di area kamar di depan jemuran itu kan ada kayak balkon gitu kan. Pas di balkon aku nemu lintah gede banget. Lintah. Kalau lintah umum kan paling kayak segini atau seberapa gitu kan gede banget. Ini kayak 2 ukuran jari ini, warnanya hitam pekat dan panjang. Segini? Itu aku ketemu aku langsung kayak astagfirullahaladzim kok gede banget gitu kan. Kalau lintah umumnya kan gak segitu gedenya. Terus ya udahlah, ya aku ambil tuh lintahnya, aku sapuin gitu kan. Cuman aku mikir lagi, ini kan balkon gitu ya. Kalau misalnya ada lintah, kok bisa naik sampai ke sini gitu kan? Iya. Balkonnya tuh yang tiba-tiba bukan balkon yang basah atau lembab gitu, nggak bang, kering balkonnya. Nggak ada kayak tumbuhan, nggak ada lumut, nggak ada apa, kering, beneran kering. Tapi hidup lintahnya? Hidup. Kalau mati sih nggak apa-apa. Hidup. Masih jalan. Gede banget, serius.
Makanya kayak, aduh ya Allah, ini hari ketiga tuh kayak astagfirullahaladzim kok gede banget gitu kan. Aku masih kayak tapi emang udah nggak enak sih rasanya di situ. Terus sampai udah nih, itu di hari ketiga aku udah ketemu Lintah tuh pertama kali. Nah, sorenya itu kan ketemu Lintah pas pagi tuh pas nyapu gitu kan. Pas sorenya aku dengar suara di kamar yang nggak boleh dibuka. Itu kayak gitu. Dari dalam, bukan dari luar. Nah, tadi mau aku buka gitu kan. Pas mau aku deketin gitu kan, suaranya tuh makin kencang. Gitu kan. Makin kencang kayak seolah-olah pengen dibuka gitu kan. Makin deketin, suaranya hilang. Terus tiba-tiba di belakang aku udah ada si kakak. Langsung iya, kakak yang pertama. Dia nepuk pundak. Mbak, ya kak gitu kan. Dia nanya, ngapain mbak di situ? Gitu. Enggak, tadi aku dengar ada suara gitu, takutnya tikus gitu kan. Enggak apa-apa mbak, enggak ada apa-apa di situ. Mukanya dingin bang, datar. Kayak tanpa ekspresi gitu loh. Benar-benar, udah bang enggak ada apa-apa di situ mbak gitu. Ya udah aku balik lagi dong. Cuman aku masih penasaran gitu. Itu udah sore itu sekitar jam 3-an gitu. Aku nggak mau mikir aneh-aneh gitu kan. Udahlah aku lanjut kerja gitu kan. Sore kan aku berhenti kerja tuh aku jam 6 bang. Jadi aku jam 6 udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Udah beres kerja semuanya. Kalau dibilang ritme kerjanya santai-santai, enak-enak sebenarnya kerjanya. Cuman ada yang bikin aku nggak enak kerja di situ adalah bosnya itu yang perempuan sama yang laki-laki. Setiap malam itu keluar dan pulang-pulang dalam keadaan mabok. Dan maboknya itu nggak santai. Jadi yang gerak-gerak barang gitu loh. Jadi barang dibuang-buang gitu. Rusuh lah ya? Rusuh banget. Dan aku sering banget pagi-pagi gitu ya, pasti ngelihat ada botol miras. Sekitar 3 atau 5 botol. Dan kondisi dapur udah amburadul. Ya, itu pertama gitu ya, aku yang nggak sukanya di situ. Terus, lanjut nih hari keempat gitu kan, hari kelima. Hari keempat itu masih kayak aman-aman aja. Nah, hari keempat itu ada satu orang datang, orang yang tukang kebun gitu, sama suruh ngurusin burung kan, bapak punya peliharaan gitu, burung-burung gitu, nggak tahu burung apa tapi emang pelihara burung gitu. Terus si abang itu bapak-bapak itu nanya, Mbak baru ya? Iya pak, gitu saya baru di sini. Udah ketemu itu belum? Hah? Ketemu itu? Iya ketemu itu, tapi dia nggak ngomong spesifiknya ketemu apa gitu kan? Oke. Mungkin maksudnya anak-anaknya kali ya gitu. Oh udah pak, kalau anak-anaknya saya udah ketemu gitu kan. Saya udah bilang gitu. Bukan mbak, si Nyai gitu. Hah Nyai? Astagfirullah. Kan aku nggak tahu ya. Aku pikir oh Nyai mungkin sebutan dari nenek gitu kali ya gitu. Oh belum pak, belum ketemu, belum kesini kali ya. Terus dia bilang, mbak jangan putus doa. Banyakin sholat, banyakin zikir, sholatnya jangan putus ya mbak di sini gitu. Oh iya pak, ya aku cuma dikasih wejangan kayak gitu ya, iya aja sih itu sama aneh aja. Kok nih tukang kebun ngomong kayak gitu, gitu kan? Kan normalnya kalau misalnya tukang kebun mau dapat istilahnya kayak kalau nggak mau ikut campur kan pasti kayak ya udah biasa aja, orang mau kerja ya udah kerja aja gitu kan. Tapi kenapa bilangnya kayak gitu? Aneh aja sumpah. Terus ya udah nih dia ngelanjutin ngurusin burungnya sama nyebut rumput gitu kan. Terus aku masih lanjut kayak aku masih kepikiran kok bisa si bapak itu ngomong udah ketemu Nyai belum, ini Nyai siapa sih yang dimaksud gitu kan. Tapi jujur emang pas dia bilang Nyai itu kayak aku langsung kayak keinget sama kamar itu loh bang, kamar kecil yang nggak boleh dibuka. Entah kenapa tapi kayak jangan-jangan yang di kamar itu kali ya. Aku langsung kayak kepikiran kayak gitu. Udahlah, pengen kerja aja, fokus kerja gitu kan. Udah tuh, di hari yang sama juga nih bang, abang itu tuh kan pulang tuh. Nah posisi ini di rumah cuman ada aku sama kakak pertama. Nah kakak pertama itu udah kuliah bang, FYI. Jadi pulangnya udah sore gitu kan, sore udah di rumah. Nah penghuni yang lain, kayak bapak, ibu, sama adik-adiknya, sama susternya juga lagi pergi keluar gitu kan ceritanya. Nggak tahu kemana, intinya keluar lah. Jadi aku berdua doang sama si kakak gitu kan. Nah pas itu
tiba-tiba si kakak ngetok kamar aku tuh sekitar jam 5:30. Dia ngetok, "Mbak, minta tolong buatin mie dong," gitu kan. Oh iya, bentar ya kak gitu. Oke, aku keluar nih buatin mie buat dia gitu kan. Dia minta mie goreng. Dan nih aku bikin mie goreng, aku anterin dong ke atas ke kamarnya dia nih. Kan pintu kamar ditutup. Ketok-tok. "Kak, ini mie-nya," gitu kan. Hening, gak ada sautan. Aku tok lagi. Agak keras, "Kak." Hening. Gak ada suara. Terus ketiga kalinya, "Kak, ini mie-nya, aku buka boleh gak pintunya?" gitu kan. Udah nih. Bismillah deh. Pas aku buka, kosong. Lampunya mati. Merinding. Maksudnya di dalam kamar itu nggak ada Nggak orang? ada orang, lampunya mati. Terus aku coba nyalain lampu dong. Tuh bener bang, kosong, nggak ada orang. Nggak ada orang, kosong. Aku kayak gini. Oh, mungkin di kamar bapak sama ibu kali ya. Oke. Aku ke kamar bapak sama ibu gitu kan. Aku ketok dulu gitu kan, "Kak," gitu kan. Masih nggak ada sautan. Ini aku nggak nunggu sampai 3 kali bang. Aku langsung buka saat itu juga. Kosong sama lampunya mati. Nggak ada orang. Tapi awalnya lu ngeliat ini anaknya. Kakak, ya kan ngetok. Pas dibuka pintu, oh kakak, ini anaknya. Si kakak pertama, anak pertama. Makanya aku bikinin, orang dia minta mie goreng, aku bikinin mie goreng, aku antarin, ternyata nggak ada orang gitu kan. Aku cari lagi kan, takutnya dia, ke kamar mandi kali ya. Aku cari lagi ke kamar mandi. Di kamar mandi ada aktivitas. Shower nyala bang. Shower nyala. Oh aku pikir, oh kakak mandi dong. Nah, aku tungguin. 5 menit, 10 menit, kok nggak kelar-kelar. Terus ada apa flash yang di toilet nyala. Oh, udah selesai kali ya. Oke. Aku tungguin. Hampir 30 menit, Bang, aku kayak orang bego di situ nungguin sendirian. Gak ada. Kayak ini orang kok nggak keluar-keluar, tapi shower masih nyala. Terus aku buka dong. Astagfirullah. Gak ada orang lagi. Gak ada orang, Bang. Sampai sekarang masih merinding. Gak ada orang. Shower masih nyala. Dan flash pun tiba-tiba pas aku matiin shower nih, flash nyala lagi. Oh. Flash nyala lagi. Aku matiin shower, flash tiba-tiba nyala. Gitu. Kayak habis nge-flash gitu. Makanya aku kayak astagfirullah, ini apa gitu kan. Udah tuh aku udah nggak mau lama-lama di situ, aku keluar kan, aku tutup pintu kamar mandi, aku langsung astagfirullahaladzim, ini apa, kok aneh gitu kan. Aku telepon dong, akhirnya aku telepon tuh, aku ambil HP, aku telepon si kakak. "Kak maaf, ini mie-nya mau dimakan sekarang atau nanti gitu kan, aku taruh meja dulu atau gimana?" "Mie apaan mbak?" "Hah? Kak ini kan," astagfirullahaladzim, "ini tadi kakak ngetok kamar aku, kakak bilang kakak minta mie goreng. Aku udah bikinin, terus aku nyamperin ke atas, kakak nggak ada. Kakak lagi keluar atau gimana gitu kan." "Nggak ada loh mbak, aku belum pulang, aku masih di kampus." Hah? Sumpah nih. Masih di kampus? Masih di kampus. 5:30. Udah hampir maghrib itu bang, masih di kampus. Masih di kampus. Terus aku kayak pas kakak bilang masih di kampus, aku langsung oh ya udah kak gitu kan. Oh mungkin tadi aku salah kali kak. Ya udah terus si kakak bilang gini, "Kamu ketemu aku nggak?" "Hah? Iya kak tadi kan." Udahlah, aku kayak pengen ngomong iya kak tadi kakak ngetok gitu kan. Tapi kayak udahlah. Oh enggak kak tadi aku mungkin salah lihat gitu. Ya udah gitu. Terus ya udah ditutup tuh. Tapi aku masih kayak kepikiran, "Kamu ketemu aku?" "Hah? Kamu ketemu aku ya?" gitu. "Hah?" Aku kepikiran di situ, kok ketemu aku ya gitu. "Hah? Ini ada apa?" gitu kan. Yeah. Udah, aku langsung turun lagi ke bawah gitu kan. Aku turun lagi ke bawah, aku mie-nya akhirnya ya aku makan sendirilah. Aku makan mie sendiri. Pas ini kan posisi kalau ibu pergi itu pasti selalu ninggalin cucian. Jadi ibu selalu kayak nyuci dulu. Pasti ibu selalu nyuci terus baru itu pergi. Nanti kan yang jemur aku gitu kan.
Pas cuci nih, kan tadi pas aku udah nganterin mie ke atas dan ternyata nggak ada orang sama sekali dan ternyata si kakak masih di kampus, aku masih ngecek itu mesin cuci masih nyala, masih ada suaranya soalnya gitu kan. Terus aku turun nih ke bawah, aku menenangkan diri sambil kayak ya Allah ini ada apa gitu kan. Udah aku sambil makan mie terus aku masih kepikiran doang, aku masih kepikiran. Habis itu kayak udahlah, udah fokus. Maghrib kan. Udah tuh pas di azan Allahu Akbar gitu yang pertama tiba-tiba ada bel berbunyi, kan di rumah emang ada bel bunyi nih ding dong gitu kan. Dah aku cek dong ke depan nggak ada orang, oh mungkin yang di belakang, kan belnya ada dua, ada pintu depan sama pintu belakang. Pas aku cek di belakang kok kosong gitu. Orang iseng kali ya gitu kan emang ada anak kecil di daerah situ kan juga mungkin yang suka iseng gitu kan. Udah tuh kan posisi masih azan nih, terus pas di kalimat la ilaha illallah tuh azan terakhir kan, tiba-tiba ada yang ngantem ke kaca keras banget itu di lantai 1. Aduh merinding, keras banget kayak gitu dilempar batu gitu loh bang, prak gitu kan bunyi pecahan gitu kan. Aku samperin dong, aku cari mana nih yang pecah kacanya gitu kan, cari nggak ada loh, nggak ada kaca pecah, tapi itu suara benar-benar keras banget dari lantai 1. Jelas itu bang, kayak orang lempar batu ke kaca kan pasti jelas banget dong. Dan batunya pasti harusnya ada dong. Iya. Ini batunya nggak ada, pecahan kaca pun nggak ada kaca pecah satupun di lantai 1 gitu kan. Terus aku gini, wah takutnya di lantai 2 malah yang kena kan. Naik aku ke lantai 2, lantai 2, buka aku lantai 2 satu-satu kamar aku cekin ada kaca nggak yang pecah gitu kan. Kamar aman, semua aman gitu kan. Pas ke balkon. Apa? Itu aku ngeliat ada kayak dibilang bola tapi bukan bola yang gede banget, masih segini doang, ukurnya segini, warnanya hitam gitu kan. Tapi itu ada rambutnya. Kan aku pikir itu bola gitu kan. Itu karena aku di sini udah maghrib gitu kan, udah mulai gelap gitu kan. Aku lihat itu kaca belum aku buka, jadi pintunya kan dari kaca, belum aku buka, aku cuma lihat kok ada bola gitu kan. Kan aku bola kayak mainan anak-anak udah aku beresin semua. Kok masih ada satu di situ, astagfirullahaladzim. Masih ada satu di situ gitu kan. Ya udah aku buka nih pintunya. Aku buka pintunya, aku deketin nih. Terus aku deketin, tiba-tiba bolanya kayak gelinding aja bang, ke depan. Jalan maksudnya? Jalan, kegelinding. Oh gini, oh angin kali ya. Nah di balkon kan kalau logikanya pasti kena angin gitu kan. Tapi kan kalau logikanya gitu bang, ini balkon nih. Kalau misalnya anginnya ke sana iya oke. Tapi kan balkonnya di sini nih, ini balkon. Ini pintu dari sini, aku dari sini nih. Kan kalau misalnya angin, otomatis bolanya ke sini dong. Kan balkonnya di sini. Ini di sini kan pasti anginnya ke sini dong harusnya. Lah kok bisa tiba-tiba aku buka pintunya aku tutup lagi, aku mau ngambil ini bola kelilingnya ke sana. Terus gimana tuh? Udah tuh, aku masih, ya angin kali ya. Udah, pelan-pelan nih aku deketin lagi. Nah pas aku mau, udah deket nih, sekitar jaraknya tinggal segini lagi. Itu bola tiba-tiba balik. Ada mata, ada mulut, ada hidung, beringis. Astagfirullahaladzim, sumpah sangat merinding. Iya, tapi kan maksudnya kalau bola kan gede, ini segini bang ukurannya. Ada rambutnya. Astagfirullah, tuh. Ada rambutnya. Pas aku kayak astagfirullahaladzim, aku langsung teriak aku kan. Habis teriak aku langsung buka pintu, aku banting pintunya, aku kunci. Astagfirullahaladzim, aku sumpah benar-benar ya Allah. Udah aku benar-benar kayak ini apa gitu, ini apa, ada apa sih di rumah ini gitu kan. Itu dalam satu hari udah kejadian berapa aja gitu kan. Aku ya Allah sebelum ini merinding sumpah gak berhenti. Ini baru hari keempat nih. Iya hari keempat. Baru hari keempat di situ. Hari keempat. Aku nggak cerita bang, aku nggak mau cerita ke penghuni rumah karena takut dibilang halu gitu kan. Iya. Pasti kan orang kayak nggak percaya sih apa sih ini orang paling kecapean apa gimana, pasti halu lu gitu kan. Tapi pada saat itu lu nih nyata nih lu ngeliat. Nyata gue lihat bang di situ ya Allah. Itu gitu.
Nyata. Aku teriak tuh, pas aku teriak itu aku turun dong, lari ke bawah ke kamar. Aku langsung tutup pintu, aku kunci pintu gitu kan, aku tutupan kuping, aku sambil mikir astagfirullahaladzim, aku sumpah nyebut bang, aku nggak ini, aku nggak berhenti nyebut, nggak berhenti zikir. Terus tiba-tiba ada yang ngetok pintu dari luar jendela luar pintu aku kan, aku bilang tadi pas masuk buka pintu belakang itu depan langsung pintu aku gitu kan. Dari situ ada yang ngetok pintu gitu kan, aku nggak mau buka, aku takut gitu kan. Terus tiba-tiba dari jendela kamar aku ada yang ngetok, mbak kenapa mbak gitu kan. Terus aku lihat dong, oh penghuni depan, tetangga gitu kan. Jadi pas aku teriak ternyata tetangga itu denger juga. Jadi tetangga itu kan rumahnya depan-depanan sama rumahnya bosku. Nah pas aku teriak, dia tuh lagi posisi lagi di dapurnya dia tuh ngeliat ke balkon tuh bisa gitu kan. Nah pas aku teriak itu kan posisi ibu ini ada di dapur. Jadi bisa lihat pas aku teriak dia ngeliat gitu kan. Akhirnya aku buka dong, ya bu gitu kan. Mbak kenapa gitu kan? Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa tadi ada tikus, aku bilang gitu. Tapi si ibu itu udah bilang, kamu lihat apa gitu kan. Hah? Ibu tahu gitu kan. Aku tahu kamu tadi megang kepala ya. Hah? Sumpah merinding banget, astagfirullah. Oh dia ngeliat juga? Iya, jadi pas posisi aku mau kayak giniin, mungkin kepalanya aku udah ngelinding, gak tau kemana. Karena aku pokoknya pas aku giniin dia tiba-tiba balik, aku langsung balik gitu kan. Nah si ibu itu mungkin udah lihat, aduh merinding sama aja. Sumpah. Terus yaudah aku bilang, iya bu gitu kan. Mbak baru ya? Iya. Mbak dari mana? Aku bilang lah aku dari Cilacap gitu kan. Udah berapa hari mbak di sini gitu kan? Soalnya dari kemarin saya nggak lihat mbak gitu kan. Hah? Masa sih bu? Saya udah 4 hari bu di sini gitu kan. Nggak pernah tuh saya lihat mbak ada di sini. Makanya saya kaget pas tiba-tiba ada teriakan dari rumah itu. Karena rumah itu kan kosong mbak. Hah? Kosong? Iya kan bapak ibu pergi kan tadi. Saya lihat mereka pergi. Tapi rumah itu mau kosong mbak. Maksudnya gimana sih bu gitu kan? Oke. Aku rumah itu kosong loh mbak. Hah mbak enggak gini bu, aku kayak masih kepikiran gitu. Bu, ini kan tadi bapak ibu ada di rumah, posisi saya juga 4 hari di sini, masa ibu nggak pernah lihat saya? Iya emang nggak pernah lihat, emang nggak pernah gitu kan. Ya udahlah itu perdebatan yang alot, kalau di itu ini kan pasti bakal lama kan, kayak oh ya udah bu makasih bu udah ditenangin gitu. Ya udah mbak hati-hati di sini gitu kan. Udah banyak kok yang jadi korban. Hah? Langsung lagi nih, maksudnya apa nih gitu? Korban apa bu? Nanti mbak juga tahu. Hah? Malah dikasih pertanyaan kayak gitu, aku jadi kayak astagfirullah. Aku suruh nebak nih apalagi yang terjadi ke depan gitu kan. Iya. Bu, aduh, yaudah deh, yaudah bu makasih bu. Nah, terus kayak akhirnya aku dengan berat hati sebenarnya sih bang, ya, aduh. Ini mau sampai kapan gue kayak gini gitu. Maksudnya ini teror 1 hari aja udah berapa kali gitu kan. Oh udahlah itu mungkin aku kecapean kali ya. Aku masih bisa berpikir kayak aku pengen kerja. Aku pengen kerja karena sebentar lagi lebaran. Aku pikirnya kayak gitu bang. Udah gak apa-apa bismillah kerja tuh. Penghuni rumah pulang semua terus. Tiba-tiba si ibu nyamperin. Kamu ngapain berdiri di depan pintu kakak kok lama banget? Hah? Pintu kakak yang mana bu? Ya kamu kan tadi di depan pintu kakak kok lama banget, kamu ngapain? Hah? Tadi saya nganterin mie bu gitu kan. Enggak, kamu gak bawa mie. Hah? Kok dia bisa tahu? Karena ada CCTV bang. Oh. Jadi di rumah itu ada CCTV. Di lantai 2 sama di lantai 1 ada CCTV-nya. Oke. Katanya di situ aku sampai sejam berdiri di depan kamar kakak. Dan gak megang Indomie? Nggak megang Indomie. Aku cuma diem, katanya cuma gini aja. Padahal megang Indomie. Aku megang Indomie dong, sambil kotak-kotak pintu. Dan dia bilang katanya, ngapain kamu pakai baju putih? Lah aku nggak pakai baju putih, aku nggak ada baju putih sama sekali. Baju putih? Baju putih? Kayak daster gitu terusan mungkin. Ya aku langsung, aduh ini apa lagi gitu ya Allah. Baju putih bu. Terus aku bilang dong, bu maaf tapi saya nggak punya baju putih. Yang nggak mau tahu, kamu pakai baju putih. Dia ngeyel bang. Aku sampai kayak udah geledah aja nih tas gue, kalau nggak percaya aku nggak pakai baju putih sama sekali, nggak ada aku baju putih sama sekali. Pada saat itu mah ucapan?
Aku pada saat itu pakai baju yang warnanya pink gitu, lengan panjang. Dan posisi aku pakai hijab kan, aku pakai kerudung. Dan kesaksian Dia dari bilang si ibu katanya aku nggak pakai kerudung, pakai baju putih terusan. Dan dia bilang rambutnya panjang lah, rambut aku pendek bang, demi Allah. Itu udah nggak masuk akal dong di aku. Masalahnya tuh kelihatan di CCTV. Terus ibu kan kayak bilang, udah sini kamu lihat saya, apa kamu ikut saya? Diliatin dong CCTV-nya bener. baju putih. Baju putih. Aku langsung speechless sendiri. Itu bukan gue, rambut gue pendek. Di situ rambutnya panjang, pakai baju putih. Mungkin pokoknya si ibu itu masih ngeyel. Itu aku. Kan pas dilihat di mukanya, lah muka gue bener. Hah? Mukanya muka aku. Beneran? Bener mukanya muka aku bang, demi Allah. Astagfirullahaladzim. Ih, gak berhenti nih merinding. Mukanya muka aku, tapi kan aku kayak deny. Itu bukan aku gak ada pakai baju putih, rambut aku pendek bang. Oke. Terus. Aku langsung, ya udah deh, iya itu aku udah. Oh ya bu, maaf bu. Oh tadi saya ketiduran. Udah gitu aja bang, aku pengen cepet aja bang, udah. Tuh, dia tuh mukanya udah judes gitu bang masalahnya. Aku udah. Nah, si bapak nih, kan ibu, tadi si ibu kan. Terus tiba-tiba si bapak nyamperin lagi. Itu pas posisi kan aku masih di kamar nih. Bapak ngetok gitu kan. Ya, bentar deh gitu. Ya bentar gitu. Kan aku dipanggilnya ya gitu kan. Ya bentar sini. Ya pak kenapa gitu kan. Kamu gak buka pintu itu kan gitu. Ditegesin lagi gitu kan. Oh pintu yang dilarang untuk buka ya? Enggak pas, saya gak berani buka. Karena kan ibu, kakak juga udah ngingetin. Saya gak boleh buka pintu itu gitu kan. Oh yaudah, jangan pernah kamu deketin itu gitu kan. Ya udah, saya iya pak, iya gitu kan. Tapi si bos cowok ini, aku nggak tahu ya bang, emang dasarnya dia mungkin ke semua orang begitu atau gimana ya. Tapi tatapan dari bos cowok ini tuh kayak lain bang. Kayak bos-bos yang nakal gitu loh. Oke. Nah, aku kayak oh iya pak, ya udah. Aku berusaha untuk menyudahi pembicaraan gitu kan. Ya udah. Terus paginya, inti kan kayak kejadian hari itu aku udah, ya udahlah gitu ya. Udah lupa aja gitu. Udah nih hari kelima. Bapak ngetok lagi pintunya. Aku udah selesai sholat subuh tuh mau mulai kerja gitu kan. Bapak ngetok pintu gitu kan. Tolong buatin saya telur ceplok gitu kan. Ya pak, iya pak gitu. Dia mau pergi katanya mau kemana gitu nggak tahu. Minta sarapan. Udah saya buatin nih. Pak. Udah buatin tuh telur ceplok 3 gitu kan. Udah dibuatin sarapan. Terus dia tiba-tiba manggil lagi. Itu belum ada yang bangun bang. Orang rumah belum ada yang bangun. Dia tuh kayak mau, karena aku pas ngasih gitu, dia kayak mau narik tangan gitu kan. Tapi aku langsung gini gitu kan. Emang tipe-tipe bos-bos yang genit gitu lah bang. Kayaknya ogah sebenarnya sih itu, sumpah. Dan tuh, nah kondisi pas dia mau narik itu, dia langsung gini kan. Aku tahunya langsung aku tarik gini. Terus dia langsung kayak marah gitu. Dia langsung bilang gini, kamu kalau nggak nurut, nanti kamu celaka loh. Lah, maksudnya gimana? Nggak nurut, celaka. Nah itu, kamu kalau nggak nurut sama saya nanti kamu celaka, mau nggak? Hah? Apaan sih? Aku langsung, wah ini nggak beres nih, sakit nih orang gitu kan. Kayak, maaf pak, saya masih ada kerjaan. Aku langsung tinggal bang. Tapi dia masih kayak ngeliatin terus kan. Tatapannya tuh benar-benar tatapan yang nyebelin lah bang lah pokoknya. Udah tuh, dia selesai sarapan, dia keluar nih. Aku langsung, ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Aku kayak, ini udah aneh gitu. Kok bisa dia ngomong, kamu kalau nggak nurut nanti celaka. Lah apa sih? Lah aku kerja kok. Aku kerja loh, niatnya kerja loh di situ. Terus nih tukang kebun datang lagi nih jam 7 tukang kebun datang lagi. Saya kayak kan penasaran bang. Aku tanya dong, Pak, maaf nih Pak, saya mau nanya nih. Sebenarnya ada apa sih di rumah ini? Kamu udah ketemu gitu. Si bapak santai banget ngomongnya, kamu udah ketemu sama Nyai.
Pak, saya nggak tahu Nyai yang dimaksud Bapak itu Nyai siapa gitu kan. Kalau yang dimaksud neneknya anak-anak, saya nggak pernah ketemu karena neneknya itu belum kesini gitu kan. Saya nggak tahu gitu kan. Saya cuma menanya, Pak, di rumah ini tuh ada apa gitu. Saya ceritain tuh dari awal ya, di hari ketiga gitu kan. Di hari keempat, aku gini. Pas di hari keempat tuh yang kemarin aku ceritain semuanya. Terus, oh ya itu. Lah, ya itu apa sih Pak? Ya itu. Berarti kamu udah kenalan sama Nyai. Aduh, aku udah muak banget nih, maksudnya Nyai itu siapa? Ngomong dong yang jelas tuh siapa gitu kan. Terus si bapak itu bilang gini, kalau kamu pengen tahu buka aja kamar yang gak boleh dibuka. Lah, malah dia suruh nantangin aku suruh buka pintu kan. Aku langsung, kayaknya emang jawabannya ada di lantai itu, apa di kamar itu gitu kan. Kok si bapak ini bisa tahu? Ya kan dia udah lama kerja di situ. Tapi kan dia emang sering masuk ke dalam. Jadi gini, jadi bapak sama tukang kebun ini kan ceritanya udah lama lah istilahnya tukang kebun ini kerja sama dia. Jadi tukang kebun ini tuh tahu semua. Oh. Makanya lu disuruh buka iya. itu pintu. Tiba-tiba dia bilang begitu kan aku kayak aduh ini mah pasti ada sesuatu gitu kan. Oke. Nah terus. Nah pas aku udah nanya nih sama si bapaknya, ternyata dia kayak nyuruh aku buat buka pintu yang di atas gitu kan. Oke, terus aku bilang gini, Pak, jujur deh, di sini melihara apa sih? Aku langsung gitu, aku langsung ceplosin, di sini melihara apa gitu kan. Oh, kamu bisa lihat ya? Enggak, gini Pak, nggak usah bilang aku bisa lihat Pak. Masalahnya itu udah nggak masuk akal. Yang kemarin aja si kakak tiba-tiba minta ternyata nggak ada orang di rumah, aku ditinggal sendirian. Itu udah nggak masuk akal dong Pak. Terus aku lihat CCTV hasil rekamannya itu ternyata muka aku tapi itu postur bukan punya aku. Itu udah nggak masuk akal dong Pak. Jujur Pak, udah buka aja kalau kamu berani. Digituin Bang. Aku langsung perasa penasaranku menggebu-gebu nih. Oke, aku nunggu momen semua nih keluar gitu kan. Udah nggak ada orang, aku sendirian. Oke. Aku buka Bang pintunya. Di hari keberapa itu? Hari ke-6. Di hari itu yang Pak Kebun datang, dia nantangin. Nih, siang kan gak ada orang nih. Zuhur tuh jam 12-an tuh kan udah gak ada orang. Oke, aku bismillah. Aku pura-pura kan nyuci kan, emang di situ kan tempat nyuci kan. Udah nyuci gitu kan. Melipir bentar aku. Set, kan udah nggak kelihatan CCTV tuh area situ. Udah. Bismillahirrahmanirrahim aku buka nih. Ceklek gitu kan. Lalu kan dikunci. Iya, tapi ada kuncinya. Kuncinya digantungin di sebelah jemuran situ di belakang pintu. Makanya aku tahu. Aku dikasih tahu kuncinya tapi aku nggak boleh buka kan. Oke. Ya otomatis aku kalau ditantangin ya udah buka nih. Terus CCTV gimana? CCTV nggak kelihatan di situ. Jadi kalau udah dimasuk jemuran di area sebelah sini nggak kelihatan gitu. Makanya aku kayak melipir sebentar. Bismillah aku buka. Pas dibuka, kaget Bang. Apa? Itu di situ ada kayak piring sajen. Karena ada bunga-bunganya gitu. Ada bunga, ada telur ayam, ada kemenyan, sama dupa. Ruangannya kayak gimana? Ruangannya tuh kecil. Jadi kayak mungkin ruangan buat naruh apa ya, satu dibilang kamar, dia tuh bukan kamar tapi ruangan kecil, mungkin ukuran sekitar ya kayak musola kecil gitu lah Bang, kalau musola di rumah gitu kan, yang kecil-kecil gitu. Terus dinding-dindingnya? Nah dindingnya tuh normal, cuman emang dia tuh lantainya tuh tanah Bang, jadi nggak boleh diplur, jadi kayak diawur-awurin tanahnya di situ, nggak ada kan, kalau lantai di atas udah pada pelur-peluran semua. Oke. Jadi habis pelur-peluran dia tuh nggak boleh ditutup keramik, jadi masih tanah. Kan aneh banget, kok bisa ada ruangan kayak gini? Wah ini mah udah nggak beres ini. Dan pas ini kan di meja kecil gitu kan. Pas aku buka itu di meja kecil ada piring, ada dupa, ada menyan gitu kan, sajen gitu kan. Pas di situ, nah di depannya persis di tembok gitu kan. Di temboknya itu ada satu kayak pahatan kayu dan itu tuh gambar bentuknya tuh kayak kepala kambing.
Kepala kambing. Kepala kambing. Kepala kambing. Pahatan. Tapi itu kayu sih bang. Pas aku lihat itu kayu. Tapi kayak bentuknya kepala kambing gitu kan. Ada tanduk. Ada tanduknya di sini 2 gitu kan. Nah, apesnya lagi. Mungkin emang lagi apesnya aku gitu kan. Di sebelah patung itu. Di sebelah sini. Ada satu sosok yang itu pakai baju putih. Rambutnya panjang. Dan dia tuh kan madep belakang. Yeah. Rambutnya kelihatan nih. Bajunya putih. Dia madep belakang. Aku langsung, wah ini nih. Ini. Oh, yang di CCTV? Yang di CCTV. Aku langsung ke flashback kayak, ini yang di CCTV nih. Gitu kan. Oke. Aku udah gemeter. Aku gemeter di situ kayak gemeternya kayak, wah ini jangan-jangan bener nih. Ada yang nggak beres gitu kan. Udah deh. Pas dia tiba-tiba balik badan. Dia mau balik badan. Set. Mau balik badan. Tapi badannya nggak gerak bang. Kepalanya doang muter. Astagfirullahaladzim. Sumpah aku langsung. Aku teriak lagi bang. Aku tutup pintunya. Aku nggak sempat kunci itu pintu. Aku langsung tutup doang. Brak gitu aku teriak. Tapi aku lihat mukanya tuh sekilas. Giginya tuh tajam banget deh. Taringnya tuh sampai sini. Taringnya sampai sini. Gitu kan. Matanya hitam, full hitam. Gak ada putih-putihnya. Full hitam. Pas giginya kelihatan kan kayak gigi gitu kan. Dan itu langsung aku keinget sama kepala yang waktu kemarin tuh. Oh, yang di balkon. Langsung di situ aku lemes bang, aku keluar, aku turun bang ke bawah. Aku teriak gitu kan. Astagfirullahaladzim, ini gak bener. Ya Allah, itu baru hari ke-6. Aku udah ngeliat begituan. Aku langsung astagfirullah, ini apa yang mereka lakuin gitu kan. Mereka tuh lagi ngapain sih ada kayak ginian gitu kan. Karena emang aku nggak tahu sejarahnya tuh rumah seperti apa, keluarganya juga seperti apa. Karena kan aku cuma dikasih infonya dari teman aku doang. Infonya cuma beres-beres doang kan. Nggak ada histori apa-apa. Ya udah. Aku turun ke bawah nih, aku kayak astagfirullahaladzim. Aku sambil nyebut bang, sumpah kayak Allahu Akbar. Aduh. Gimana tuh perasaan lu? Campur aduk bang, sumpah gemeter, lemes ya. Aduh. Nggak bisa nggak mau ngebayangin lagi mukanya. Untungnya lu nggak pingsan. Nggak bang, aku nggak mau pingsan juga di situ. Ngeri kalau aku pingsan di situ. Sumpah aku langsung turun kan, aku ke bawah kayak. Nah lagi tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Karena pintu nggak dibukain, ke kaca jendela aku depan kamar aku lagi di kamar. Mbak kamu kenapa gitu? Ibu depan lagi. Aku langsung, Bu. Aku sambil nangis bang. Aku nangis di situ, Bu. Di rumah ini ada apa sih Bu gitu kan? Kamu udah buka pintu itu gitu kan? Udah Bu. Kamu ketemu sama Nyai gitu kan? Ada namanya Nyainya, tapi aku nggak mau sebutin di sini. Nyai aja aku sebutnya ya. Namanya ada. Ada namanya? Ada namanya. Kamu udah ketemu Nyai itu? Nyai siapa sih? Jangan disepil. Nggak, maksudnya jangan bang, terdatang gak mau. Gak mau. Enggak, maksudnya Nyainya ini masih ada di daerah Jawa Tengah atau yang terkenal? Dia enggak. Kalau dibilang terkenal sih mungkin dari orang-orang yang ini aja. Nyai namanya, depannya tuh D. Oke. Depannya D. Yeah. Kalau disebut katanya tuh bisa datang. Oh gitu. Makanya aku gak mau nyebut. Ketrigger aku bang. Oke, terus. Nih, kamu udah ketemu Nyai itu? Udah Bu. Ngapain kamu gitu kan? Bu, aku dari kemarin diteror Bu. Masa aku baru hari ke-6 udah diginiin Bu gitu kan? Astagfirullah. Terus akhirnya aku disuruh kayak, ya udah kamu ikut ke rumah saya gitu kan. Pintunya aku kunciin dulu gitu kan. Udah nih. Aku ikut ke rumah ibu itu, dia bawa itu, ditenangin, dikasih minum gitu. Sebenarnya kayak akhirnya ibu cerita gitu kan. Diceritain sama ibu itu. Kamu tahu kan di rumah itu ada 5 anak? Iya Bu gitu kan. Tapi yang satu aku nggak pernah lihat gitu kan. Kamu tahu yang satu di mana? Di mana Bu gitu kan. Tanya dong aku. Terus ibu bilang gitu. Yang satu udah dijadiin tumbal buat. Yang satu udah dijadiin tumbal buat usaha warung makannya dia. Kan dia punya restoran.
Oh. Dia punya restoran cabangnya udah 3, makanya nggak boleh disepil lah. Soalnya sampai sekarang masih ada. Masih berjaya maksudnya? Masih ada, tapi nggak tahu kalau berjaya apa enggaknya ya. Tapi intinya restorannya masih ada. Kalau disebutin masih ada. Wah, bangsat banget tuh orang tua kayak gitu tuh. Nah, terus aku kaget dong, dijadiin tumbal apa bu gitu kan maksudnya. Ya jadi ternyata si bosku yang cewek sama yang cowok gitu kan, itu tuh jatuhnya janda ketemu bujang. Karena kan bos aku yang cewek ternyata udah menikah 5 kali dan punya anak 5 yang beda bapak semua. Oke. Nah anak yang terakhir ini anak dari bapak ini, bos ini. Oke. Nah aku nggak tahu nih ceritanya gimana, tapi si ibu bilang gini, anak yang kedua itu dijadiin tumbal karena saat itu katanya tuh keuangannya lagi menurun drastis. Karena kan yang ibu itu tahu, ibu bosku ini adalah mantan LC. Jadi dia tuh nggak punya apa-apa. Ceritanya cuman ke situ cuman kayak ya udah nikah sama bapak itu cuman ya udah nikah aja tapi nggak punya apa-apa. Dan sejak sejak nikah sama bapak itu kayak kehidupan rumah tangganya kok tiba-tiba berubah drastis gitu. Yang tadinya nggak punya apa-apa, tiba-tiba langsung punya restoran, langsung punya mobil banyak. Tapi yang aneh yang dinotis sama tetangga yaitu anak yang kedua nggak pernah kelihatan. Kalau anak yang kedua itu SMA bang, SMA usianya sekitar mungkin kalau masih hidup waktu itu usianya sekitar 17-an sih. Itu pas diceritain gitu aku lemes dong. Dan ternyata ada plot twist lagi bang di belakang. Jadi si ibu kan punya anak satu lagi nih, yang anak cowok 1 kan, yang nomor 4 tuh, yang nomor 4 itu cowok. Dia itu udah berusia sekitar 5 tahun, kan udah sekolah nih, udah di sekolahin TK. Tapi bang, ya astagfirullah lah ya, nauzubillah, dia nggak bisa ngomong sepatah kata pun. Jadi kalau ngomongnya kayak bisu, kayak gagu. Iya, jadi kayak bener-bener dia nggak ngomong, dia cuma kalau minta makan ya pakai isyarat, gitu. Duh, aku nggak tahu emang ini ada hubungannya sama hal itu atau enggak gitu ya. Tapi emang kayak kalau di usia normal kan harusnya umur segitu udah bisa ngomong sepatah kata dong, kayak apalagi 5 tahun kan pasti udah lancar dong ngomongnya. Udah di sekolahin TK, tapi dia tuh nggak benar-benar nggak ngomong sama sekali. Terus si ibu itu bilang katanya, tumbal satu lagi kan gitu, anaknya yang keempat tuh. Tapi dijadiin tumbal hidup. Maksudnya tumbal hidup gimana? Jadi dia tetap hidup, tapi dia nggak bisa ngomong. Jadi kayak tetap digerogotin dari dalam gitu loh bang. Iya. Itu dari situ. Aku kayak astagfirullah, ini keluarga apa ya Allah. Pantesan pas pertama aja udah ngeliatnya gelap gitu kan, digangguin terus. Dan hari itu udah ngeliat, aduh ya Allah kayak gitu. Terus aku kayak, ini gimana, aku mau lanjut apa enggak gitu kan. Aku kayak bingung aja bang. Aduh, ini hari ke-6, baru hari ke-6 tapi udah lihat kayak gitu. Kalau diterusin ntar gimana, kalau nggak diterusin ntar aku nganggur lagi. Dilema bang aku di situ. Dilemanya ya, masa nganggur lagi, bentar lagi kan lebaran. Terus aku kayak, aduh gimana ya, aku mikir keras gitu kan. Nyari kerja sekarang kan gak gampang bang. Makanya aku kayak, ya udahlah bismillah deh, aku selama aku gak ngapa-ngapain gitu ya. Selama aku gak ngapa-ngapain, insya Allah aku aman dong. Harusnya gitu kan. Udah gak apa-apa, lu mau nongol dah gitu kan, istilah asalnya gitu kan. Tapi sama ibu itu bilang gini, kalau bisa mah kamu cepetan pulang deh. Kata si tetangga ini. Si tetangga itu bilang, kalau bisa kamu mah cepetan pulang. Nggak usah kamu di sini lama-lama. Takutnya nanti kamu malah yang jadi korban selanjutnya gitu kan. Aku dilema bang. Aku kayak, iya bu, tapi aku cari kerja susah bu gitu kan. Sampai mau dibantuin sama ibu itu gitu. Nanti aku cariin kerjaan baru buat kamu gitu kan. Daripada kamu di situ. Terus ibu itu buka lagi. Ternyata di rumah itu tuh udah gonta-ganti ART tuh udah kayak sebulan 20 kali.
Iya, dia ngomong nanti bakal apa? Kamu Jadi korban. jadi korban. selanjutnya. Maksudnya emang sebelumnya udah ada? Aku sih nggak tahu beneran apa enggak, tapi emang kalau dari penuturan si ibu depan, ya itu ada katanya satu atau dua ART yang kerja di situ beberapa hari gitu ya. Dia tuh nggak kelihatan lagi, nggak tahu mungkin pada kabur atau gimana, tapi nggak tahu ya. Tapi dengar kabar si ART ini meninggal. Berapa orang? Dua. Dan itu tuh ritmenya cuman 3 hari sampai 5 hari doang kerjanya. Di rumah itu? Di rumah itu. Makanya sebulan bisa sampai 20 kali. Kitanya nggak, banyak yang nggak kuat sama pertama bosnya yang cerewet gitu kan, bosnya yang cowok yang genit, sama yang ketiganya ya gangguan di situ gitu kan. Cuman aku mikirnya kayak, ini kerja susah banget, sumpah aku dilema banget di situ. Iya. Aku cuman mikirnya kayak gitu. Terus ibu ngejelasin lagi, ya kalau kamu bertahan di situ nggak apa-apa kamu bertahan di situ. Tapi kalau ada yang manggil, jangan disautin ya. Hah? Gimana Bu? Dan kan kalau misalnya nanti bosnya manggil, aku nggak nyautin gimana? Iya. Ya kan? Terus dia jelasin, ya kalau bos kamu yang manggil sih nggak apa-apa. Tapi kalau posisi malam hari, kayak sekitar udah jam 12-an, tiba-tiba ada yang ngetok pintu terus manggil nama kamu, jangan pernah dibuka, jangan pernah disautin. Nah, langsung tuh aku, aduh, ada apa lagi nih gitu kan. Ya udah Bu gitu kan. Ya udah nanti saya pikir-pikir lagi. Soalnya kan nggak mungkin tiba-tiba aku minta keluar. Iya benar. Nggak mungkin Mulai tiba-tiba sih aku ada minta curiga keluar, ya. pasti nanti curiga dong. Iya. Terus kayak nanti otomatis kan aku harus nunggu gantinya lagi. Aku kayak ya udah pura-pura bego aja, udah pura-pura nggak tahu aja, walaupun ya sejelas itu nggak mungkin pura-pura nggak tahu gitu kan. Yaudah tuh, aku ingat pesan si ibu ini gitu kan. Aku terus mencoba lagi untuk kayak jangan putus sholat, jangan putus doa, zikir terus gitu kan. Intinya berdoa terus tiap malam gitu kan. Kalau mau tidur berdoa, jangan sampai pikiran kosong juga. Aku pokoknya sebisa mungkin jangan kosong pikirannya di sini gitu kan. Udah tuh. Singkat cerita, iya aku bertahan di situ bang. Singkat cerita aku bertahan di itu sekitar 2 mingguan nih, udah sekitar 2 mingguan. Ya masih dengan mereka habitnya yang suka mabok, yang rusuh gitu kan. Masih dengan gangguan-gangguan juga, tapi gangguannya tuh yang kecil. Sekarang kayak cuma ngetok-ngetok pintu, tiba-tiba ada suara nangis, tiba-tiba ada yang ketawa, ya paling kayak gitu-gitu aja. Tapi nggak yang intens tiba-tiba masuk ke kamar, tiba-tiba brak-brak gitu, nggak sih. Masih, ya dengar suara ketawa, dengar suara orang nangis, dengar suara orang ngobrol yang pas dicek nggak ada siapa-siapa di dapur. Kan dapur deket banget sama kamar aku. Tiba-tiba kayak dengar orang masak di dapur tapi nggak ada orang. Astagfirullah. Oke nih singkat, udah 2 mingguan gitu kan. Terus aku bilang sama bosku, Bu, saya mau pulang. Aku langsung bilang bang. Nah, aku bilangnya mau ngurusin keponakan di kampung, soalnya kan kasihan ibu ngurusin sendirian. Kan emang aku ada keponakan bang, anaknya adekku gitu kan. Aku alasannya itu, aku jadiin alasan. Tapi emang bener sih, emang dia di kampung sama ibu doang gitu kan. Terus dia bilang, loh kenapa gitu kan. Santai banget bang dia ngomongnya, loh kenapa kamu gak betah ya gitu. Kayak ngomongnya gak betah ya. Tapi kayak ada senyum yang aneh di situ bang. Oke. Nah aku kayak, bang kayaknya dia tahu nih gitu kan. Terus aku, iya ini Bu, betah sih betah, cuman kan emang kasihan keponakan di kampung gitu. Kasihan keponakan apa kamu ketakutan? Langsung digituin bang aku. Aku kayak gagap gitu kan, kayak langsung enggak kok Bu, enggak kok, emang mau pulang aja gitu kan. Ya udah tapi tunggu ya gantinya. Santai banget bang, sumpah aku langsung curiga pas dia ngomong, ya udah tunggu aja ntar gantinya ya. Aduh, agak nggak enak nih kalau udah bilang tunggu gantinya gitu kan. Kan masalahnya kan kalau nunggu ganti itu kan kayak nggak bisa sehari 2 hari bang. Pasti kalau nyari ganti tuh pasti bisa lama bang. Bener nih aku tunggu, ya udah Bu nggak apa-apa, yang penting saya pulang gitu kan. Nah pas aku udah selesai ngomong kayak gitu kan,
udah sih obrolan selesai gitu kan. Ya udah dong deal gitu kan. Si ibu bilang gini, ya udah nggak apa-apa kalau kamu pulang, tapi tunggu gantinya. Terus nanti ongkos travel nggak usah diganti, nggak apa-apa. Kan kalau misalnya belum 1 bulan, pasti harus ganti ongkos travel dong bang. Kok tiba-tiba dia nggak usah ganti ongkos travel? Aku udah curiga aja bang bawaannya. Aku nggak bisa positive thinking di situ. Aku kayak langsung mikir, wah jangan-jangan bakal ada apa-apa nih gitu kan sama aku sendiri gitu kan. Berani. Udah nih, udah selesai obrolan, udahlah lanjut lagi. Aku masih kerja beres-beres gitu kan. Ada satu momen yang aku tuh lagi masak air gitu kan. Tiba-tiba kok kayak aku bengong bang. Aku bengong, nggak tahu. Kan masak air nih. Tiba-tiba kayak bengong aja nih kayak sekian detik. Terus tiba-tiba ini tangan gerak. Ini panci mendidih. Tiba-tiba aku pegang. Aku langsung teriak pas tangan aku megang panci aku. Astagfirullahaladzim. Panas bang. Iya. Wah, kok bisa aku bengong tapi aku megang panci. Itu panci mendidih. Kan emang lagi masak air. Niat tuh pengen bikin kopi gitu kan. Atau pokoknya bikin minuman gitu kan. Atau apa gitu kan. Kok kepegang gitu kan. Kayak aku langsung mikirnya, aduh. Ini aku yang lagi kecapean atau gimana? Aku langsung matiin tuh kok airnya. Aku langsung belas tuh tanganku pakai air dingin gitu kan. Panas, melepuh biasa tapi belum sampai yang gede gitu. Itu pertama tuh, setelah obrolan itu kan, setelah aku minta keluar gitu kan. Lagi nih, lanjut sorenya aku sendirian lagi di rumah. Aku nggak tahu nih orang pada kemana, tapi demen banget ninggalin aku sendirian di rumah. Kalau misalnya oke lah ke restoran, emang pada nggak balik apa? Nggak pada mandi apa? Karena aku mikirnya gitu. Sama juga satu lagi kan anaknya ada yang SMP nih, anak yang nggak tahu ini yang ketiga atau yang kedua ya. Tapi kalau menurut ibu itu kan yang kedua yang dijadiin tumbal. Berarti ini yang ketiga dong, yang SMP. Kalau SMP kan udah nyampe rumah, udah dong harusnya. Dia juga jarang banget yang minta keluar kemana-mana, tapi disuruh ikut terus. Selama aku di situ kayak aku nggak pernah ditemenin sama satu orang pun di situ. Kayak aku ditinggal terus. Kayak aku makin gak enak lagi tuh kayak aku sendirian nih di rumah. Yaitu dengan suara-suara yang tiba-tiba ada yang nangis, ada yang ketawa, ada yang ketok-ketok pintu, ada yang tiba-tiba kursi geser sendiri. Nah itu aku udah mulai santai kan, masih santai aku di situ bang. Iya aku nggak habis pikir. Panci kan tadi udah aku off ini, ya kan? Sore itu kan siang pas masak gitu. Nah sore tuh panci ada lagi bang di situ. Air udah aku buang dong istilahnya. Akan aku nggak jadi bikin apa-apa. Tangan aku melepuh nih. Udah nih aku taruh ke bawah nih. Kan ada buat penyimpanan alat-alat masak itu kan di bawah. Dapurnya itu yang di bawah kompor kan ada yang lemari bisa dibuka tuh. Nah aku nyimpan di situ tuh. Ya aku inget dong orang aku yang nyimpan gitu kan. Aku ingat aku udah simpen balik itu panci. Udah aku simpen balik. Aku tinggalkan. Nah pas sore tuh panci tiba-tiba udah ada di atas kompor lagi. Ada airnya lagi. Tapi airnya bukan air putih. Air apa? Airnya warna merah. Tapi kalau nyebutin itu darah, kayak bukan darah tapi kayak darah. Tapi warnanya merah. Warnanya merah. Tapi nggak sekental darah? Nggak sekental darah. Darah kan kental. Itu enggak, ya cair aja tapi warnanya merah. Warnanya merah. Pas aku lihat, itu mati sih. Nggak ada ini, nggak nyala. Kompornya bau mati. Gak? Baunya tuh bukan bau darah tapi bang, bau busuk. Kayak tikus mati. Oke. Kan aku deketin. Nih kok tiba-tiba ada air kayak gini, baunya bau tikus mati. Udahlah, udah bodo amat gitu kan. Udah bismillah, aku ambil, aku buang, aku cuci lagi lah. Aku cuci gitu kan, aku taruh lagi. Wah nggak beres nih. Itu udah sore kan. Maghribnya ada lagi kejadian. Jadi satu hari itu bener-bener kayak apes aja gitu bawaannya. Maghrib nih, selesai azan, aku ingat tuh selesai azan, mau wudhu, ya kan, masuk tuh wudhu, mau sholat, udah pakai mukena posisi,
Tiba-tiba di atas mesin cuci nyala. Lah, orang aku ingat ibu nggak nyuci kok hari itu. Mesin cuci nyala bang di atas. Gini, naik nih aku ke atas nih, ngecek beneran bukan nih, apa konslet apa gimana gitu kan. Ngecek nih aku ke atas, pas dicek mesinnya nyala, iya, tapi kabelnya dicabut bang. Nyala sendiri. Kan emang konsepnya di situ tuh nggak boleh ada colokan yang dicolokin kayak alat-alat kayak misalnya mesin cuci nggak dipakai, dicolokin nggak boleh, jadi harus dicabut. Lah ini colokan dicabut kok mesinnya nyala. Terus gimana tuh? Ya aku langsung bodo amat bang, karena kan aku posisinya itu colokannya udah ngegantung gitu bang, bukan nyolok tapi udah posisi emang udah di bawah. Ya aku tinggal, udah terserah mau bunyi kayak mau apa kayak gitu kan, aku tinggal nih, baru mau turun tangga, pintu itu kebuka, tapi kebukanya nggak santai, prak kayak dia ngebuka gitu kan. Kan itu harusnya ya kebukanya kan paling ya ke dalam dong harusnya, karena kan dia dikunci dari luar, berarti kan kayak gini ya kan, dia kan harusnya kayak gini nih, aku kunci set gitu kan. Kalau kebukan kan begini harusnya. Lah ini kok kebukanya ke sana. Bener bang, bener itu pintu brak ngebukanya ke sana, ke arah sini bukan ke sini. Keluar. Iya keluar. Kalau didobrak kan pasti ke dalam dong. Nah ini masa didobraknya keluar? Kan udah gak masuk akal di situ. Aku kayak langsung turun ke bawah, aku lari, aku minta sama beberapa ibu-ibu di situ, Bu, tolong temenin saya, Bu, gitu kan. Tolong temenin saya naik ke atas. Ini pintunya tiba-tiba kebuka gitu kan. Awalnya ibu itu menolak gitu kan. Takut juga dia gitu kan. Tapi akhirnya kayak, udah deh bentar deh, saya panggil satpam. Bener bang, dipanggilin satpam. Dipanggilin tuh satpam. Terus aku bilang, Pak, tolong Pak, minta temenin saya ke atas. Ngecek doang Pak, soalnya tadi pintunya tiba-tiba kebuka gitu kan. Kayak didobrak gitu, takut ada orang masuk. Aku bilang gitu. Oh yaudah Mbak, saya temenin itu kan. Sama ibu ini juga. Jadi ditemenin 3 orang nih naik ke atas. 3 naik orang. Pintu aku tutup, plak gitu kan. Naik ke atas, ini lantai 2 gitu kan. Mau jalan nih. Baru dari tangga, ngelewatin kamar. Set, kamar 1 kan kamarnya si kakak. Kamar 2 kamar si bayi. Gitu kan. Baru nyampe depan kamar si bayi, Pak Satpam sama ibunya berhenti. Kayak, kan kita naik tangga nih. Dari tangga, set, tak, gitu kan. Ini kamar kakak, ini kamar bayi, depan-depanan. Nah baru nyampe sini tengah-tengah. Tiba-tiba mereka berhenti. Berhenti, seolah-olah kayak disuruh nengok ke kamar bayi. Bener, mereka berdua nengok kamar bayi, tak, gitu kan. Ini badan udah kayak posisi diputar set gitu kan. Tadi kan di sini kayak pak gitu. Pas dilihat ke sana, diam dua-duanya bang. Cuman gitu doang. Aku sampai, Bu, Pak, kenapa gitu kan? Aku goyang-goyang ini badan kenapa gitu kan? Aku tanya, Bu, Pak, kenapa Pak gitu kan? Mereka cuma diem, tapi tangannya tiba-tiba nunjuk. Serentak ke arah kamar bayi. Ya pas aku nengok, nggak ada apa-apa bang. Aku nggak lihat ada apa-apa di situ gitu kan. Aku cuman bupa gitu kan. Aku tepok-tepok balik gitu kan. Terus tiba-tiba mereka kayak gitu kan, kayak kesentak gitu kan. Akhirnya mereka turun lagi bang. Lari turun. Lah ini kan belum ngecek pintu ini. Kok tiba-tiba mereka lari turun gitu kan. Langsung aku susulin lagi. Aku tanyain, Bupa kenapa? Enggak, saya nggak mau lagi. Bupa kenapa? Bupa lihat apa gitu kan? Aku tanya, karena kan aku nggak lihat yang di kamar bayi itu ada apa gitu kan. Aku tanya, Bu, ibu lihat apa gitu kan? Itu Nyai. Itu Nyai ada di kamar bayi. Dua-duanya lihat. Satpamnya aja sampai gemeteran bang. Satpamnya sampai gemeteran, kayak bener-bener gemeter badannya. Aku kan kayak enak ya Allah kan ini kan aku yang minta tolong temenin. Aku kayak, maaf ya Pak, Bu, gara-gara saya minta tolong temenin malah jadi kayak gini gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Sambil gemeteran itu satpamnya. Balik ke satpam.
Gak jadi tuh dicek pintunya. Aku langsung kayak, ya Allah, udah kayaknya emang harus cepet-cepet balik gitu kan. Udah harus berapa lama lagi aku di sini gitu kan. Terus pas ibu pulang nih, ibu tuh nggak ngecek CCTV. Kalau ngecek CCTV kan pasti tanya dong, ngapain tuh bawa orang gitu kan? Enggak, dia nggak ngomong apa-apa gitu kan. Udah terus kayak, ya udahlah, ibu pulang. Pulang itu posisi udah sore ya, udah sore. Posisi udah sore. Cuma nanya doang. Ikannya udah dikasih makan belum? Kan emang ada ikan gitu kan. Udah. Kamu udah makan? Udah gitu kan. Kamu ketemu Nyai lagi? Ditanyain gitu bang. Nyai lagi. Siapa bu? Gitu kan. Kan aku masih pura-pura bego gitu kan. Aku tanya. Kalau nenek nggak kesini kok bu? Gitu. Oh ya udah. Gitu aja. Terus aku nanya, ibu maaf kapan ya yang gantiin saya datang gitu kan? Dia cuman senyum sinis gitu bang. Gitu doang, naik, nggak ngejawab. Udah, ya udahlah, nanti aja aku tanyain lagi gitu kan. Mungkin lagi capek kali gitu kan. Udah nih, malamnya, kan aku kalau tidur biasanya emang ada suster tuh yang tiba-tiba turun ke bawah gitu kan. Tiba-tiba ya kadang kalau dia lagi pengen turun ke bawah tidur sama aku. Kadang kalau sama bayinya kayak sama bayinya gitu kan. Tergantung kalau si bayinya sama si ibu, ya berarti susternya bisa tidur di bawah. Tapi kalau misalnya bayinya nggak sama ibu, ya suster yang jaga gitu kan. Nah, udah nih. Suster tiba-tiba ada di bawah gitu kan. Ya kan aku jam 10-an udah tidur tuh. Jam 10-an udah tidur, jam 11-an aku kebangun. Karena aku tangannya nyenggol kayak kulitnya suster. Kok dingin gitu kan. Kan aku nggak pakai AC bang di situ. Aku nggak pakai AC. Kamar kecil, nggak pakai AC. Cuman ada kipas angin satu doang gitu kan. Kipasnya pun aku nggak nyalain. Karena kan ya ngapain sih? Udahlah nggak usah pakai kipas gitu kan. Aku nyenggol tangannya si suster, tak gitu kan. Kok dingin banget tangan suster gitu kan. Aku langsung bangun. Aku liatin, pegang dong. Sus kamu sakit gitu kan. Aku gituin kan. Dingin bang, dingin banget. Dingin kayak baru nempel dari air es gitu, dingin. Sus kamu sakit gitu kan, mau aku bikinin teh enggak gitu kan. Dia cuma diem aja gitu kan, tapi matanya kebuka dan aku pas kan gini nih posnya, aku tidur gini, ini suster kayak gini, jadi suster tuh ngadep ke mukaku. Jadi pas buka mata ada suster. Aku tanya dong, sus kamu sakit gitu kan. Dia cuman diam tapi matanya kebuka sambil ngeliatin aku. Aku langsung, aduh ini suster bukan gitu. Ini suster bukan gitu kan. Aku kayak, sus aku bikinin air hangat bentar ya gitu. Aku turun dulu. Aku keluar ke dapur gitu kan. Aku bikinin air hangat gitu kan. Dari dispenser kan ada. Aku bikinin air hangat. Udah dibawa balik lagi. Si suster udah gak ada. Kemana? Aku cek ke kamar mandi gak ada. Karena kan bener-bener ini kamar mandi ini tempat tidur bang. Kamar mandi masih ngablak kebuka. Aku tidur di sini. Suster udah nggak ada di sini. Udah. Aku langsung kayak, wah apes. Ini mah bukan suster gitu kan. Ya udahlah. Balikin lagi tuh airnya. Mau masuk lagi ke kamar. Dari belakang ada yang nepok. Gitu. Pundak dicengkram gini. Waktu dicengkram ini kuat bang, bener-bener kayak yang gini, kuat di sebelah kanan. Aku langsung berhenti kan, mau nengok nih, tapi kayak kaku, kayak pengen nengok tapi gak bisa, kayak orang ketindihan gitu loh, bener-bener kayak mau nengok tapi gak bisa, kayak bener-bener diem aja di situ. Terus kayak aku ingat kalau orang kayak rep-repan atau ketindihan harus baca doa gitu kan, zikir terus dalam hati, bismillah, bismillah. Pokoknya aku zikir terus, astagfirullahaladzim, sampai satu saat kayak bisa kebuka. Aku nengok gak ada orang tuh. Itu udah malam, jam 11-an kan, pas aku kebangun, gak ada orang. Dan ini pas di itu sakit bang. Aku cek dong. Aku masuk ke kamar, aku cek, bener ada bekasnya. Merah. Bener kayak gini. Bener, aku
tanya sama suster, sus, itu pas paginya, aku tanya sama suster, sus tadi malam suster turun nggak? Enggak kok, saya nggak turun, soalnya kan ibu pergi mabok tuh sama si bos gitu kan. Suster emang kayak gitu, memang kalau ngomong kayak gitu, kan ibu pergi mabok tuh sama si lakinya gitu kan. Oh, suster nggak turun ya? Iya, aku jagain si dede gitu kan. Oh iya udah, sus tolong dong cekin di belakang, kayaknya aku pundaknya sakit banget gitu kan. Pas dicek bener, dia langsung tanya tuh, astagfirullah, kamu kenapa ini, kamu ngapain tangan kamu diplek-plek gitu, hah? Emang nggak sakit gitu? Hah, iya lagi iseng aja, aku bilang gitu. Tapi merah ya sus? Merah kok. Makanya kalau tidur tuh baca doa, jangan kayak gitu. Hah, ya, jain aja. Aku mah iya gitu kan. Ya udahlah. Aku udah gitu aja. Terus aku pas paginya kan ibu bangun nih, aku tanyain, Bu, maaf, kapan gantinya saya datang gitu kan. Soalnya dia kayak ngulur-ngulur terus bang. Dia kayak ngulur-ngulur terus. Udah, aku udah pengen banget balik gitu kan. Dia ngulur terus. Nanti ya belum ada gitu kan. Selalu kayak gitu. Terus aku juga kan telepon teman aku. Kamu gimana sih? Katanya mau cariin ganti kok nggak ada sampai sekarang gitu kan. Aku marah ke teman aku bang. Aku marahin tuh teman aku gitu. Ya sabar ya gitu kan. Ya udahlah. Udah nih. Aku masih lanjut kerja tuh di hari itu. Aku udah nggak tahu itu hari keberapa. Sekitar nggak tahu hari keberapa tapi masih ya sekitar mungkin 16 hari kali ya bang. 16 hari atau 17 hari gitu kan. Di situ. Udah nih. Ada lagi. Abang tukang gabungnya datang lagi kan emang rutin dia kayak 2-3 hari itu datang gitu kan. Dia masih nanyain lagi. Masih suka digangguin Nyai gitu. Ah udah apa terserah bapak gitu kan. Tahu lah Nyai siapa, nggak tahu lah gitu kan. Aku udah bete gitu kan. Aku bilang gini, Pak, bapak ada nggak sih yang mau kerja di sini? Biar gantiin saya pengen pulang Pak gitu kan. Kamu mah nggak bakal bisa pulang. Hah? Maksudnya gimana? Orang kamu mah udah nggak bakal bisa pulang. Kamu nggak boleh pulang sama bos. Lah, kenapa saya nggak boleh pulang gitu kan? Ya kan kamu udah dijadiin target. Hah? Dari situ aku cecer dong. Bapak ngaku nggak? Bapak tahu kan semuanya ada apa gitu kan. Aku cecer di situ bang. Serius, aku nanya bener-bener detail. Aku tarik bener-bener bajunya, aku tarik gitu. Maksudnya apa Pak? Saya dijadiin target selanjutnya gitu kan. Kemarin tuh si bapak sama ibu minta tolong sama saya. Buat apa? Buat nyari baju kamu. Buat dibawa ke tempat sana yang buat gitu. Baju, aku langsung inget bang, baju pink yang aku pakai waktu itu, emang gak ada, tapi aku nggak ngeh, karena kan aku pakai baju kan nggak diganti. Aku baru ngeh di situ pas bapak bilang baju pink. Lah kok tahu-tahuan bapak tahu baju pinknya aku dibawa ke sana. Aku beneran aku cek bang, di tas, nggak ada. Kan di situ nggak ada lemari aku, jadi bener-bener bajunya aku taruh di tas, bener-bener di tas yang ransel gitu. Emang nggak ada lemari soalnya di situ. Jadi ya kalau mau pakai baju ya ngambil lagi dari tas. Udah selesai lipet lagi masukin ke tas. Bener aku cek satu-satu. Bener nggak ada. Baju aku yang warna pink itu nggak ada. Aku taunya dari bapak ini malah, soalnya aku nggak notice. Aku bener-bener nggak notice karena kan aku masukin ke tas ya udah gitu kan. Karena kan kok kayak aku nggak mikirin kayak antar pakai baju warna ini kan enggak, ya seambilnya aja gitu kan. Udah tuh pas bapak itu bilang begitu aku udah aku nggak ada omongan lagi gitu ya. Aku masih keep gitu ya. Oke, lu mau jadiin target gue buat pesugihan, oke, gak apa-apa kalau bisa gitu kan. Dan nih itu pas udah masuk bulan puasa. Aku ingat di situ juga sahur pertama aku masih di situ, sahur kedua di situ. Nah, pas hari ke-6 puasa aku memutuskan pergi dari situ, Bang.
Cabut begitu aja. Cabut, aku kabur. Karena udah nggak masuk akal dong. Kok bisa aku dijadiin target? Maksudnya kayak mana gitu. Nah, tapi aku beneran aku kabur. Setelah gajian, aku ingat aku setelah gajian. Dan gajiannya pun nggak dikasih semua bang. Jadi kalau misalnya gajian, misal 2 juta, yang 1 juta nggak dikasih. Ditahan. Makanya aku, ya udah nggak apa-apa 1 juta mas 1 juta sini, yang penting gue bentar cabut. Aku nggak ada omongan sama suster juga, nggak ada. Aku nggak ngomong apa-apa. Aku cuman ya udah hari itu aku normal nih kerja biasa gitu kan. Kerja biasa, udah seperti biasa aja kerja. Nunggu momen mereka pergi semua gitu kan. Ya. Terus setelah mereka pergi semua baru cabut. Nggak aku bawa baju satupun di situ. Baju aku tinggal semua. Cabut aku bangun dari situ. Terus? Kan aku pesan ojek dulu nih. Aku lagi pesan ojek nih. Aku pesan ojek masih di rumah itu aku pesan ojek gitu kan. Nah pas lagi pesan ojek lagi nunggu gitu kan. Kan aku nggak bawa apa-apa nih. Bener-bener plong nggak bawa apapun gitu kan. Cuman HP sama charger doang. Charger juga aku masukin kantong gitu kan. Udah tuh aku nunggu di pintu belakang gitu kan. Nunggu di pintu belakang. Terus aku nengok. Karena aku merasa kayak ada yang merhatiin gitu. Kok kayak ada yang liatin. Aku ngerisih soalnya. Aku kayak diliatin gitu. Aku nengok. Balik pintu. Bener. Ada si Nyai. Tatapannya kayak marah gitu. Mungkin si Nyai tahu kalau aku mau kabur gitu kan. Marah dia tuh kayak matanya melotot merah. Tiba-tiba merah. Kan literally dia matanya hitam. Tiba-tiba dia matanya merah gitu. Melotot, bener-bener melotot. Kayak bener-bener marah banget gitu kan. Aku udah bodo amat. Aku langsung hibrid. Lari aku bang. Aku lari gitu kan. Pas lari, kebetulan si tukang ojeknya udah di depan pos satpam. Terus aku langsung berhenti sebentar. Aku nengok lagi ke belakang. Ke arah rumah itu. Di atas. Sinya itu di atas. Tapi ada satu sosok lagi. Satu sosok ini, ya mungkin ini adalah anaknya. Yang kedua. Kayak gimana tuh? Dia cantik bang. Dia cantik. Pakai bajunya bukan baju putih, tapi mungkin baju yang terakhir kali dia pakai kali ya. Dia pakai celana hitam. Bajunya tuh warna abu-abu gitu. Panjang. Dengan mukanya cantik kayak kalau dibilang mirip emaknya sih. Mukanya mirip sama ibu bos gitu kan. Tapi pucat, bener-bener pucat banget dia. Rambutnya segini. Ya, rambutnya segini. Dia cuma ngeliatin gini dong. Tatapannya kayak sendu gitu. Terus aku lihat ke atas gitu. Oh, mungkin itu kali ya anaknya gitu kan. Ya udahlah, aku udah nggak peduli lagi gitu kan. Udah cabut bang aku dari situ. Beneran aku cabut. Jadi bang, pas aku cabut itu udah aku nonaktifkan data gitu kan. Bener-bener aku matiin tuh semua data HP gitu kan. Aku nggak nyalain sengaja biar aku sampai rumah. Aku nggak bener-bener ini, pokoknya bener-bener HP aku matiin bang. Itu bener aja pas aku nyalain banyak tuh miss call-an, telepon WA dari si bos, dari suster, dari kakak, dari semuanya gitu kan. Udah amat bang. Aku udah nggak peduli lagi, udah kapok, bener-bener kapok aku ketemu orang kayak gitu. Nah terus setelah sampai rumah gimana tuh? Nah pas sampai rumah kan si ibu yang di depan itu ada nomor telepon gitu kan. Jadi ngasih nomor telepon ke aku gitu kan. Kalau si ibu itu tuh pas lihat aku keluar dari rumah ngibrit, dia udah tahu pasti aku mau kabur gitu kan. Karena rata-rata pasti yang kabur kayak gitu bang, nggak bawa baju, nggak bawa apa-apa gitu kan. Terus si ibu itu tiba-tiba telepon gitu kan, ada nomor baru gitu kan. Pas pertama dia WA dulu gitu, Mbak kamu udah sampai rumah gitu. Oh udah bu gitu kan. Ini siapa ya gitu kan. Oh ini yang di depan. Oh iya bu gitu kan. Ya oke. Terus ibu tuh nelfon. Pak kebunnya udah bilang ya. Soalnya saya juga tahu kok kalau bos kamu tuh emang lagi nargetin kamu buat jadi tumbalnya. Lah. Ya saya udah. Iya bu.
emang kemarin si pak kebunnya itu bilang, katanya dia ngambil baju aku malah nggak sadar Bu kalau baju aku diambil. Kan kalau biasanya kalau kita pakai media untuk bikin jadiin tumbal kan biasanya kayak foto rambut atau apa gitu kan. Ini malah dari baju Bang katanya. Si ibu dia cerita banyak tentang keluarga ini gitu kan. Ya dan pokoknya yang dari awal udah diceritain, terus dia diceritain lagi, ternyata ada tambahan lagi, kayak ternyata bobroknya lagi adalah orang tua dari si ibu juga sama dijadiin tumbal. Maksudnya orang tua dari bos? Iya, ibu bos. Jadiin tumbal sendiri sama anaknya? Ibu itu yang bilang sendiri. Karena kan waktu ibunya meninggal, si ibunya layat ke sana kan. Dia kayak ngelayat gitu kan. Soalnya ada keanehan Bang di situ. Kata si ibu gitu ya. Si ibu bilang pas ngelayat ke sana, si muka ibunya si bos ini, ibu bos gitu ya, istilahnya kayak neneknya anak-anak gitu ya, itu lain, bukan mukanya dia. Maksudnya mukanya neneknya? Bukan muka neneknya malah. Terus? Jadi kayak mukanya yang ini. Oh. Si beringis itu, Iya. si Nyai itu katanya. Oke. Nah setelah sampai rumah lu cerita nggak sama orang tua? Aku langsung cerita, tapi ternyata mamaku juga udah kerasa. Mamaku udah ngerasain kayak, ini anak gue gak aman gitu. Mama cerita sama aku pas hari pertama aku berangkat tuh jam 12. Mama cerita, mama kayak gak enak banget perasaannya. Makanya dia langsung sholat malam gitu kan. Dia sholat malam di situ. Dia minta petunjuk gitu kan. Terus berdoa semoga anaknya gak kenapa-napa gitu kan. Udah tuh. Terus pas hari ke-6 tuh, yang aku buka pintu, mama juga cerita. Mama mimpi katanya, Mama mimpi katanya aku mau dibawa sama si Nyai itu. Soalnya mama lihat aku lagi ditarik gitu kerah bajunya, ditarik gitu dari belakang sama si Nyai. Ini nyokap mimpi atau? Mimpi katanya. Soalnya kayak mama tuh kayak diliatin, ini anaknya lagi kenapa-napa tuh di sana. Udah beberapa kali mama dimimpiin soalnya. Makanya mama pas aku pulang dia langsung alhamdulillah gitu kan. Dia tahu aku nggak bawa apa-apa gitu, tapi dia tahu dia langsung alhamdulillah, dia bersyukur akhirnya aku pulang gitu kan. Karena dia udah beberapa kali dimimpiin kayak gitu, kayak diliatin kayak gitu, makanya kayak ini anak gua kenapa-napa ntar gitu kan. Makanya dia kayak nggak putus berdoa di situ. Dan emang bener Bang, protesnya tuh kayak aku tuh di sana kayak lupa ngubungin orang tua, serius. Dan orang tua atau orang rumah ini nggak ada yang bisa ngubungin. Bener, aku cek bener kayak pas aku nyampe rumah tuh kayak aku baru sadar, kok aku nggak pernah telepon mama ya. Dan padahal kan nyokap lu juga sempat mimpi di hari ke-6 itu. Iya. Kenapa nggak langsung ngubungin lu untuk ngasih? Nah, itu dia Bang. Pas mereka coba ngubungin aku, katanya nomor aku udah nggak aktif. Makanya aku nggak ada miss call-an sama sekali, nggak ada WA dari kampung sama sekali. Aku langsung kepikiran, kok bener ya? Kok aku nggak pernah nelpon mama? Kok mama nggak pernah nanyain kabar aku? Kan biasanya kalau pagi datang tuh ya, pas hari pertama itu kan harusnya paginya kan aku langsung telepon mama. Ini enggak Bang. Normalnya kan aku scroll TikTok juga kan gitu kan. Tapi kayak lupa aja, tiba-tiba aku kayak kepikirannya pas udah nyampe rumah. Ya bener, aku nggak pernah telepon mama. Di situ Bang aku langsung kerasa. Pas udah sampai rumah, dan mama juga cerita yang sama. Kayak susah banget ngubungin kamu. Makanya aku teleponnya ke temen doang itu. Dan itu bukan teman satu kampung soalnya. Itu udah anehnya di situ, makanya udah langsung kayak emang bener ya kalau emang lagi ada apa-apa gitu kan, orang tua nggak pernah salah gitu feelingnya. Nah, ketika lu mendapatkan semua kejadian nih di rumah itu, kan ada baby sister. Ada susternya. Itu maksudnya ketika lu mendapatkan sesuatu kayak gini, itu lu nggak cerita sama si baby sister ini? Pernah satu kali aku cerita ke dia, tapi responnya, alah paling cuma mimpi gitu Bang. Maksudnya si baby sister ini nggak pernah ngalamin kejadian apapun? Kalau menurut aku sih mungkin dia nggak ngalamin apa-apa Bang.
Nah, perihal tentang si kamar yang nggak boleh dibuka ini, babysitter kan tahu. Iya, tapi dia nggak buka juga. Aku kan juga nanya dong. Terus pernah nggak buka pintu ini? Nggak pernah saya mah. Kalau udah dibilang nggak boleh buka, mas saya nggak pernah buka. Soalnya kan dia juga fokus ngurusin baby. Oke, nah ketika dia ngurusin baby nih, si babysitter ini, kan lu lagi di rumah sendirian. Nah dia kemana? Ikut. Dia selalu diajak. Dia selalu diajak, makanya kan aku bilang, kenapa aku selalu ditinggal sendirian di rumah? Nah ketika malam hari pas udah mau tidur, kan dia pasti pulang babysitternya. Iya. Lu nggak cerita? Enggak. Pertama itu pas aku ceritain itu, ya dia bilang, alah paling kamu cuma mimpi gitu. Oh mungkin selanjutnya lu males gitu. Iya lah, orang diresponnya kayak gitu ya udah males. Nah, tentang semua ini kejadian dan semua ini lu tahu, lu sempat cerita nggak sih ke babysitter ini? Ya aku pernah cerita gitu kan. Nomornya kan waktu itu aku giniin kan, nomornya waktu itu aku blok gitu kan. Terus aku buka lagi, terus aku langsung nanya, sus masih di situ? Enggak, saya udah keluar gitu. Dia udah keluar dari situ. Aku tanya, sus keluar kenapa? Dan dia bilang gini, aku lihat si Nyai. Dia baru sadar. Baru sadar. Kenapa nggak dari ya sebelum lu masuk atau beberapa hari dia sempat kerja di situ? Kayak Kenapa gini nggak bang, aku sadar mikirnya sih? gini sih bang. Mungkin karena pertama dia kan ngurusin baby gitu kan. Terus dia bukan orang yang percaya mistis-mistisan gitu kan. Jadi kayak orang yang skeptis gitu kan, skeptis kan. Terus kedua kayak aku mikirnya kayak mungkin Bu Bos juga nggak bakal nargetin dia karena dia kan ngurusin anaknya yang paling kecil, masih bayi gitu kan. Jadi ya mungkin biar jangan kenapa-napa nih, biar jangan digangguin, biar dia betah gitu kan. Jadi yang ditargetin ya yang ART-nya aja gitu. Nah, warga sekitar kan tahu ya. Tahu. Maksudnya kenapa nggak ngeruduk gitu? Ya sekarang kalau mau digeruduk buktinya apa bang? Lah kan ada. Cuman Si sajian rumah itu kan, Iya. dia kan. Kalau cuman sajian doang kan, istilahnya kalau di daerah itu emang masih banyak yang pakai sajian gitu kan. Tapi mungkin untuk kayak pas ritual-ritual apa mungkin kayak pas lagi punggahan kali ya. Itu kan punggahan ada yang masih pakai kayak gitu. Jadi kalau sajian di situ masih kayak umum. Ya tapi kan warga sekitar maksudnya udah tahu udah beberapa korban yang kerja di rumah itu. Iya. Dan sapam pun juga tahu kan. Maksudnya kenapa nggak langsung ngusir atau nyuruh dia pergi lah dari tempat itu? Mungkin ya gini, balik lagi bang, mungkin karena dia kan punya kuasa, istilahnya dia tuh orang yang misalnya paling ada lah di situ dibanding yang lain gitu. Karena kan dia punya restoran cabangnya udah 3 dan itu gede semua. Jadi mungkin segan kali ya bang, takut kalah juga kan. Takut malah jadi mereka yang dijadiin target selanjutnya juga karena udah tahu kayak gitu. Jadi mungkin ya mereka posisinya serba salah. Mereka tahu tapi ya udahlah tutup mata aja. Nah, ketika lu udah sampai rumah, lu kan dapat pekerjaan ini dari teman lu ya? Iya. Terus lu telepon lagi nggak teman? Aku telepon aku maki-maki tuh orang. Karena ya oke lah mungkin dia juga nggak tahu gitu ya kondisi rumah itu seperti apa. Tapi kan seenggaknya lu ngasih orang yang bener gitu kan. Terus juga pertama kenapa aku dipersulit kalau ada saat aku mau pulang gitu kan. Kan aku pernah bilang bang ke dia, kamu boleh cariin aku kerjaan tapi pertama kalau misalnya aku nggak betah jangan pernah tahan aku. Enggak ada sih teman lu ini dapat itu lowongan dari mana? Dia juga dikasih tahu sama orang lain bang. Jadi aku pikir dia tuh yang tahu sendiri kondisi rumahnya, tapi ternyata enggak. Dia dikasih tahu lagi sama orang lain. Jadi dia dapat info dari orang lain. Jadi istilahnya penyalur ke penyalur lagi gitu loh. Makanya susah juga kalau mau dapetin detailnya kayak gimana kan. Nggak tahu juga historinya kayak gimana. Terus setelah itu kapok nggak? Maksudnya kayak kerja kayak gitu? Kalau kerjanya sih aku nggak kapok ya. Cuman untuk di lokasi yang salah satu di daerah ini udah nggak bener bang. Nggak mau lagi ke lokasi itu, nggak mau ke daerah itu lagi. Walaupun istilahnya jauh gitu dari rumahnya, nggak mau lagi. Oke. Dan daerah ini ada di daerah Jawa Tengah ya? Daerah Jawa Tengah. Dan sosok Nyai ini tuh terkenal maksudnya di daerah situ atau gimana? Ada kalau di Jogja ada. Oh terkenal ya? Terkenal. Nyai itu nggak mau. Nyai Nyai D lah ya? Nyai D, bener.
Oke. Kak Rasel, sebelum mengakhiri cerita nih, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton kisah lalu pada malam kali ini? Ya intinya kalau dimanapun kalian mau kerja gitu ya, kerja apapun itu ya, yang penting niatnya mah bener kerja gitu kan. Tapi kalau bisa mah dicek lagi. Kalau misalnya udah perasaannya nggak enak di tempat kerja itu ya udah mendingan cabut aja. Lebih spesifik lah ya untuk mencari pekerjaan itu ya, harus hati-hati juga ya. Terus paling penting dengerin kata orang tua, bener. Orang tua itu emang selalu benar sih, maksudnya. Bener dengerin kata orang tua. Arahan dia itu emang bener-bener tajam banget. Bener. Udah sih paling gitu Namanya aja. juga Pak. ikatan batin. Iya. Oke, Kak Rasel, sekali lagi terima kasih nih. Oke. Oke, mungkin itu aja, gue Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.